ada siapa tuh Grid. Ya, jadi Belanja di di Lazada, di Shopee. tadi Kak Nora bilang itu di mana tadi apa datanya? Yesus disalib untuk menembus dosa tadi Kak. Iya, dengan cara disalibkan. Ya. Nah, coba buka Ya, mana? di 1 Petrus 2 ayat 24 Kak. Di situ ada kata Iya, Kakak. salib di Iya, situ, Kak. bukalah, bukalah. Ya buka Bukalah. aja. 1 Petrus 2 ayat Loh. 24 Kak. Kan kamu yang kasih. Dibacakan aja Bang. Saya bacakan jangan. Ya, ini saya bacakan ya. Saya bacakan. Ya. 1 Dia Petrus. sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu ada kata disalib di situ Kak. Di kayu salib. Nah, itu ada kata salib. Emang itu perkataan siapa? Perkataan Ini tulisan siapa? Rasul. Tulisan Rasul. Iya, perkataan Yesus apa Yang perkataan ditanya Petrus? itu mana pengakuan Yesus? Ini tulisan Rasul Kak. Iya, itu perkataan Yang ditanya itu Yesus. pernyataan Yesus. Perkataan Yesus kok aku Dia bilang. tidak itu yang menjelaskan Rasul. Rasulnya Yesus. Setelah Yesus naik ke langit gitu ya. Tidak. Itu yang menjelaskan semuanya Rasulnya Yesus. Saya kan tadi nggak dengar. Saya minta datanya di mana Yesus Mana? mengatakan. Iya Bang, Iya, silakan Bang Datuk. tadi kan Kakak nanya di mana datanya. Yang mengatakan aku datang untuk menebus dosa manusia dengan disalib. Itu kan sudah saya tunjukkan. Dabling Petrus loh 2, Bang Datuk, kenapa 1 dabling Petrus itu? 2 ayat 24. Kan sudah saya tunjukkan datanya. Itu datanya di 1 Petrus 2 ayat Itu 24. bukan perkataan Yesus maksudnya. Yang ditanyakan di mana perkataan Yesus. Gitu maksudnya. Bang Datu, kenapa Iya, itu dia di tidak face? perlu berkata seperti itu. Itu yang menjelaskannya Rasulnya gitu. Itulah gunanya Rasul yang diutus oleh Yesus. Yang diminta perkataan Yesus Bang, abang tengoklah Bang, kalau di apa di kitab sabda atau di TSI apa di TL itu perkataan Yesus kan tinta merah, itu tinta merah apa tinta hitam. Ini tinta hitam Bang, tapi ini kan tulisan Rasul. Nah perkataan Yesus kan tinta merah, yang ditanyakan itu Nora itu perkataan Yesus Bang. Ini sama Jadi begini, seperti jadi kesaksian begini. Bang. Ya oke, Bang, saya jelaskan. tapi Ya. begini, tunggu ini sedikit Bang. Ini sedikit Kan Bang. tadi Seperti yang tadi kan maunya datanya yang salib. Ya udah itu kan ada kata salib di Alkitab. Kalau mau untuk yang secara eksplisitnya di Matius 20 ayat 28 juga ada. Di Markus 10 ayat 45 juga ada. Ya buka aja Bang, buka Bang, Di Lukas buka Bang. 22 ayat 19 sampai 20 juga ada gitu. Buka aja Bang, buka aja datanya Bang. Di surat mana lagi abang mau? Di kitab mana lagi? Buka. Banyak Bang. Dia ada. Buka aja Bang, buka Bang. Perkataan 7. Yesus ya Bang, perkataan Yesus. saya rasa Bang F, waktu Yesus berdakwah tidak pernah Yesus menyinggung mengenai salib nggak ada itu. Iya, makanya buka dulu Bang datanya. Di Matius 20 ayat 28, Markus 10 Iya Abang ayat buka 45. aja, Abang buka di situ, Abang baca Bang. Ada 7 ayat Bang. Abang baca aja sendiri. Di situ mau jelas Bang. Udah kita buka Bang. Kita Ya. Bang udah berkali-kali buka baca Bang dari Kejadian sampai Wahyu Bang. Nggak ada perkataan Yesus seperti itu Bang. Tapi jika Abang menangkal mengatakan ada, silakan Abang membukakan. Itu Nora kan berani menyampaikan seperti itu karena dia sudah tahu. Menurut dia tidak ada. Tapi jika Abang menyatakan gini, ada, Bang. kasih datanya. Di Alkitab itu Yesus berkali-kali mengatakan mengenai konsep penebusan dosa dengan kematiannya Bang, ya, kematiannya. Nah, di sini Iya di mana Bang tertulis Bang? iya, Yesus memang tidak secara eksplisit mengatakan bahwa Nah, udah habis, nggak ada dia kan? mati
Nggak ada. Dengar dulu bang, tidak secara eksplisit bang, tidak secara eksplisit. Iya. Tapi Melalui rasul-rasulnya. itu menjelaskan oleh rasul-rasul yang boleh diutus oleh Oke, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan legitimasi kepada para rasul-rasulnya. Ayo silakan. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus Enggak, Bang. memberikan Kita jangan lari dulu, Bang. Kita jangan lari. Legitimasi. Yesus berkata, Petrus adalah rasulku, Markus adalah rasulku, Paulus adalah rasulku. Di mana Yesus berkata? Tidak ada satu ayat pun dalam Bible Yesus memberikan legitimasi kepada yang kalian anggap rasul-rasul itu. Tidak ada itu. Kalau memang ada, kasih ayatnya, Bang. Kan ada di Alkitab bang, Yesus mengutus ke-12 rasulnya. Iya, contoh ini Bang, contoh Nah, di dalam Al-Quran. Contoh dalam Al-Quran, Allah memberikan legitimasi kepada Rasulullah. Iya, Bahwasanya dia adalah Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Sekarang berikan Bang legitimasi dari Yesus. Menyatakan Matius, Markus, Lukas itu adalah rasul-rasulnya. Di mana Bang? Di mana Yesus mengangkat mereka menjadi rasulnya, di mana? Kita jangan lari dari tema dulu bang, kita kembali ke Loh kok pertanyaan apa Kak yang Nora membawa tadi. apa yang membuat Gimana lari dari katanya tema? dengan cara disalib. Nah jadi seperti itu, Bang. Kenapa? Abang takut bahwasanya Yesus ternyata tidak pernah memberikan legitimasi kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai rasulnya. Akui saja kalau memang tidak ada. Makanya Bang fokus. Sebutkan satu ayat dari dalam Bible di mana Yesus mengatakan konsep pengampunan dosa dengan dia mati di kayu salib. Loh tadi kan sudah saya jelaskan bang, ada 7 Tadi kan ayat. udah Abang akui secara eksplisit tidak ada. Ya kan? Akan Nah, tetapi kalau- rasul-rasulnya menyampaikan kan gitu. Udah, maka akan muncul pertanyaan baru. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan legitimasi kepada rasul-rasulnya. Atau dengan kata Sebentar lain, dulu, Yesus Bang. mengangkat Sebentar dulu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai rasul. Di mana? Jika memang tidak ada, maka perkataan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu terbatalkan. Karena apa? Karena ternyata mereka bukan rasul. Gitu loh. Jika Abang mengatakan apa yang disampaikan dia itu adalah risalah dari Yesus. Ayo Bang, silakan Jangan Bang. Aku nggak ada iya, pegang Bang. data ini loh Bang. Aku Iya, Bang, jangan lari. sambil bawa sepeda motor ini loh. Apa yang ada di kepala aku ini loh. Abang puas bisa buka data. Aku nggak tanpa data ini Bang. Apa Oke, yang ada di Bang. kepala aku keluarkan ini Kalau Bang. Ayo untuk Bang. mengutus rasul itu ada di Matius 10:1-15 bang. Udah, Markus. Ya, baca Bang, baca Ayat Bang. 7. Apakah itu legitimasi dari Yesus? Baca, silakan. Itu perikopnya Yesus mengutus ke-12 rasul bang. Itu kan jelas Bang, perikopnya, apakah Bang. perikop bagian dari ayat? Apakah perikop bagian dari ayat? Jawab, apakah sudah perikop bagian dari dijelaskan. ayat? Jawab saja Abang Bang, jangan- apakah abang perikop jangan- bagian dari ayat? Ya, kita kembali dulu bang. Kita kembali dulu bang. Yang saya minta ayat, bukan perikop. Jika perikop bukan bagian dari ayat, bagaimana perikop Abang jadikan dalil? Gimana Bang ini diskusi? Madu, Iya, madu, madu, 180.000 makanya- sebotol. Makanya kalau untuk ayat itu jangan dicomot satu-satu bang. Baca perikopnya, Bang. Abangku kasih kesempatan membuka Bible dari Kejadian sampai Wahyu sekarang juga. Kutunggu. Mau habis waktunya 3 bulan kutunggu. Buktikan, permalukan kami di sini, Iya, Bang. oke, gini, Bahwasanya Bang. Tadi kami kan- di sini menghujat dan menebar fitnah, kebohongan kita kan terhadap kembali- iman kalian. kita kan- Buktikan. Kembali ke pertanyaan Kak Nora tadi, di mana datanya? Itu sudah saya tunjukkan bang. Di situ jelas Loh, ada kata Abang salib. tunjukkan disalib. tadi kan perkataan Iya. Petrus. Abang katakan dengan dalil, ya dasarnya Petrus Ya. itu adalah Rasul Yesus. Maka kita akan bertanya, di mana legitimasi dari Yesus mengangkat Petrus jadi Rasul? Tidak ada. Maka statement Abang mengatakan itu adalah perkataan Rasul batal. Karena ternyata Sekarang Yesus gini, Bang. sendiri tidak pernah mengangkat Petrus sebagai Rasul. Gimana ya Bang ini? Madu. Yang sekarang saya tanya bang, yang bisa mengutus rasul atau nabi siapa bang? Coba. Allah. Oke. Kalau begitu, para rasul ini pasti menyembah Yesus kan bang? Apa ya? Jika memang para rasul itu menyembah Yesus, sebutkan kepada kami bagaimana cara menyembah Yesus yang disampaikan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kasih tahu sama kami caranya, Bang. Oke, Bagaimana cara yang dicontohkan oleh Matius, Markus, Iya, Lukas, sebentar. Yohanes untuk menyembah kepada Yesus? Pernahkah Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengajarkan kepada kalian menyembah Yesus itu dengan nyanyi-nyanyi, jingkrak-jingkrak?
lompat-lompat tepuk tangan, ayo. Nah, ini Buktikan. lari dari topik. Jika memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menyembah kepada Yesus, sampaikan kepada kami bagaimana cara menyembah Yesus yang diajarkan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Legitimasi Yesus mengutus rasulnya itu bisa dibuktikan dengan ketika hanya kau diskusi, Bang. Tadi kau mau menyampaikan bahwasanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes nyembah kepada Yesus. Aku minta bagaimana cara menyembah kepada Yesus yang diajarkan mereka. Mencret. Balik lagi abang ke legitimasi. Udah, sebutkan legitimasi dari Yesus mengangkat Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai rasul. Silakan. Legitimasinya itu tidak perlu ditelusuri dari aspek konteks historis, Bang, tapi bisa kita lihat dari atas dasar apa Bang mengatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus sebagai rasul? Para rasul jika legitimasinya tidak ada, atas dasar apa Anda menyatakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes rasul? Jika tidak ada legitimasi dari Yesus, atas dasar apa? Silakan jawab. Madu. Kalau untuk, kan sudah saya bilang, kalau untuk legitimasinya itu, Bang, itu tidak perlu ditelusuri, tapi mereka diutus bisa lari dari ketika Yesus melakukan mukjizat. Dengar dulu, Bang. Ada pula ketika rasul Yesus tidak punya melakukan legitimasi dari siapa yang mengutus ketika dia. Yesus melakukan mukjizat ada rasul tidak ada legitimasi dari yang mengutus itu dia. Para rasul semua menyembah dia, biasa. Bang. Jadi hanya Tuhan lah yang bisa mengutus para rasul dan nabi, Bang. Ketika Yesus meredakan badai, melakukan mukjizat meredakan badai, itu para rasulnya semua itu menyembah dia, Bang. Udah modal doktrin ini, yang lain mau nanggapi apa? Jadi untuk legitimasinya itu tidak perlu dibuktikan secara historis. Yang lain tapi kalau bisa ada yang mau dari kalau ada yang mau nanggapin dia, turunkan aja. Saya lah begini kan sudah Bang. saya jelaskan, Abang. Iya izin Bang ya. Ya gimana, Bang? Hanya di dalam Bible itulah yang hanya Bible Anda yang mengatakan manusia mengutus manusia dikatakan rasul. Hanya di dalam Bible Anda manusia mengutus manusia dikatakan rasul. Abang paham nggak itu rasul dan nabi? Hanya di Bible Anda yang dikatakan manusia mengutus manusia dikatakan rasul. Apa ini? Oke, sekarang tunjukkan ada nggak nabi yang mengutus nabi? Coba, Bang. Nah, manusia mengutus nabi, nabi mengutus nabi. Apa ini, Bang? Hanya di Bible Anda yang ada seperti itu, Bang. Ada nggak nabi mengutus nabi, Bang? Nggak ada nabi mengutus nabi. Nabi itu utusan Tuhan, rasul itu utusan Tuhan. Ini Anda ini di dalam Biblemu itu, manusia mengutus manusia dikatakan rasul. Nah, ini apa? Ini Yesus mengutus nabi loh, Bang. Segala firman yang engkau sampaikan padaku, kata Yesus. Berarti Yesus menerima firman, betul? Yesus tidak menerima firman. Apa yang aku katakan sebagaimana yang diajarkan. Perkataan Yesus itu adalah perkataan Tuhannya. Yang menerima itu adalah dari kodrat kemanusiaannya. Kodrat kemanusiaannya. Iya, begitu. Jadi ini tombol on off ya. Kalau secara inkarnasi, ketuhanan, keteosan, dia 100% Tuhan, Bang. 100% Tuhan. Berarti ketika dia keluar dari Maria, Tuhan. Selama dia hidup di dunia, Bang, Yesus hidup di dunia, kita jangan hanya fokus bahwa dia itu 100% manusia, Bang. Ingat, di dalam Matius 11:25 apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan? Dia itu berbicara dari sisi kemanusiaannya, dari kodrat. Siapa yang Tuhan di situ? Yesus itu firman itu macet. Itu. Dia berbicara sebagai kodrat kemanusiaan. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan di situ? Begini, Bang. Enggak, saya tanya. Bukan begini begitu. Di dalam Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan di situ? Dia berbicara dalam kemanusiaan. Siapa yang Tuhan di situ? Macet. Assalamualaikum Bang Dio. Ya, waalaikumsalam Bang. Lanjut. Ya, saya bertanya, siapa yang Tuhan di situ? Nanti kita bahas dalam kemanusiaannya. Nanti kita bahas definisi rasul ya. Iya. Oke, siap. Lanjut.
Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, siapa yang Tuhan di situ? Bapak. Bapak. Ya, betul. Nah itu Bang Kamal tuh bilang tuh, langsung bilang Bapak. Iya, dia berbicara dalam kemanusiaan. Yang saya tanya siapa yang Tuhan di situ? Bukan dia berbicara siapa yang Tuhan di situ? Di situ Tuhan, dia dalam kemanusiaannya. Yang saya tanya siapa Tuhan di situ? Aduh, naudzubillah min zalik. Dengar dulu Bang, secara eksistensi dan esensi. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Gagap juga saya baca ini. Tadi kan Nah, sekarang siapa yang Tuhan menurut Yesus di situ? bukan Bapaknya, Bang Logos. sudah saya jawab. Izin Bang Datu. Saya sudah jawab. Bang Logos. Simple loh sebenarnya Logos. Tony Logos perkataan. Simple tapi dia Simpel tapi jawabnya Simple. Sebelum begini loh, Logos. dia persulit. dipersulit lagi. Sebelum Yesus pun dilahirkan, Tuhannya Maria tuh datang loh. Tuhannya Maria tuh mengutus malaikat Gabriel datang kepada Maria. Masa Yesus ngutus si Gabriel datang kepada Maria, ngasih tahu yang mau dilahirkannya itu adalah utusannya, adalah pengutusnya. Cemananya kau Logos. Iya, yang diutus itu adalah dalam kemanusiaan. Pertanyaannya kan Mbak Nora, pertanyaan kan gampang. Matius 11:25. Ini perkataan Yesus. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, siapa Tuhan di situ? Ya bapaknya lah. Itu kan kalau waras. Dalam kemanusiaan. Bapak 100. Dia berbicara. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya menurut Yesus, siapa yang Tuhan di situ? Dia berbicara kepada Bapa. Ya Allah ya Rabbi. Pertanyaannya kan gampang. Menurut ayat itu, menurut Yesus dalam ayat tersebut, siapa yang jadi Tuhan? Iya, jelas lah dia bersyukur ya sama bapaknya kan dia berdoa itu. Mereka satu Bang. Begini Bang Logos, di situ kan dia lagi berdoa itu satu, kepada tidak Bapa. bisa dipisah, bisa dibedakan tapi tak bisa. Saya nanya bukan masalah itu. Saya nanya Matius 11:25. Ini Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus dalam ayat tersebut, siapa yang Tuhan? Dirinya atau Bapak? Secara informasi. Bapak. Kacau. Macet. Lanjut. Udah macet. Logos nggak nyambung sama kau nanti Bang. Tina ngomong, buka mute Tina, coba lah sama kau lah Tina, Bang Tina. Perempuan sama perempuan lah. Enggak, ini laki-laki dia. Ya, silakan Bang, coba lanjutkan. Jawab pertanyaannya Bang Datu tadi. Oke, lanjutkan dulu perdebatannya dulu. Nanti Iya, di dalam ayat Matius 11:25 ini perkataan Yesus ya. Ini pita merah. Maka berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, menurut Yesus dalam ayat tersebut, siapa Tuhan di situ? Bapak. Ini baru pinter. Itu baru pinter. Tadi kan sudah saya jawab Bang. Jadi Yesus sebagai apa di situ? Sebagai apa coba? Kalau secara eksistensi dan kalau Bapak Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana? Dibaca lagi itu di ayat. Kembali ya. Udah gak ada tempat lagi buat Tuhan Yesus, gak ada. Udah dikuasain Bapak. Itu padamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Tidak seorang mengenal aku. Iya. Berarti Yesus itu penerima kuasa atau pemberi kuasa? Nah,
sebagai manusia Dia penerima kuasa atau pemberi kuasa? penerima kuasa. Beri dia. Diberi kuasa dia. Penerima kuasa sebagai Penerima kuasa. Kalau Tuhan itu yang punya kuasa atau yang menerima kuasa? nah, yang punya Memberi kuasa. Pemberi kuasa. Ini ngajarin anak SD nih. Jadi lebih tinggi pemberi apa penerima? Kuasa itu ada pada Yesus, kuasa ada pada Yang mana yang lebih tinggi, pemberi atau penerima? Apa penerima, Bang Tina? Ini pinter Bang Tina ini, Bang. Pinter Bang Tina ini, mantap ini. Iya. Yang lebih tinggi penerima atau pemberi? pemberi, penerima. Pemberi, mantap. Udah. Mantap. Berarti Bapak lebih tinggi daripada Yesus, betul? Makanya harus dilihat lagi, Bang, dalam Kan? secara inkarnasi. Itu teman lo yang bilang itu, pemberi lebih tinggi daripada penerima. Betul Bang Tina? Betul? Di dalam ayat ini tidak ada ditekankan pemberi dan penerima. Yesus penerima kuasa atau pemberi kuasa? Baca itu jangan satu-satu ayat. Yesus penerima kuasa atau pemberi kuasa? Nah, dilanjut aja dulu bacanya ayat 26 sampai 27. Yesus tidak menerima kuasa. Yesus menerima kuasa. Segala kuasa yang engkau berikan. Berarti Yesus pemberi atau penerima? Firman. Dengar, dalam ayat tersebut, dalam ayat tersebut, Yesus penerima kuasa atau pemberi kuasa? Nah, di situ Yesus penerima kuasa. Ya udah. Ayat 27 coba dibaca ayat 27. Logos tadi mengatakan tidak menerima kuasa. Gimana sih kalian ini? Coba dibaca. Kau berantem 82 dulu sama si Logos itu. Yang mana yang benar? Tadi si Logos bilang nggak menerima kuasa. Kamu bilang menerima Makanya harus kuasa. dibedakan secara inkarnasi. Sang Bapa memberikan Enggak, kuasa Logos, kepada sang anak, Logos. tetapi Ya, oke. secara esensi Logos. dan eksistensi Yesus itu adalah firman Logos, itu sendiri. Jadi ya, secara Yesus- esensi dan Yesus- eksistensi ya. Yesus adalah Ya. kuasa Allah itu Gak usah sendiri. terpanjang lah, Dek. Betul. Jadi Yesus menerima kuasa dari siapa? Adis, coba dibaca dulu ayat 27. Apa dibaca ayat 27? Oh, saya tahu ini. Logos ini oneness ini. Oneness ya. Yesus only. Yesus only dan tuntung ini. Coba kita Oneness ini. Oh, jadi Logos Yesus menerima kuasa dari Yesus. Logos, bagian ini dia nggak mau buka Nah, mute-nya. makanya begini harus dibedakan Ya enggak, juga. kau jawab dulu. Konteksnya Yesus dari menerima mana? kuasa dari Yesus. Secara inkarnasi memang Bapa memberikan kuasa kepada sang anak, tapi secara esensi dan eksistensi Yesus adalah. Sekarang ku tanya dulu sama kau Bang Tina. Yesus, apakah memang Yesus menerima kuasa dari Yesus? Aku dengar Mak Lora Bandarasi aja pusing palaku. Dibaca lagi ayat 26 dan 27. Yesus adalah kuasa yang Allah itu. Nah, apakah Yesus menerima kuasa dari Yesus, Bang Tina? itu tanya satu-satu dulu itu biar kita tahu jawabannya Logos dengan Iya, jawabannya si Florida. Tina Pasti yang beda. saya tanya. Cuma satu ayat. Enggak, saya tanya, menurut Logos, Yesus itu Nah, menerima kuasa dari Yesus, bahwa Bapa itu adalah Yesus. Secara esensi dan eksistensi Si Tina pun juga dodol kali saya tanya, Yesus menerima kuasa dari Yesus? Tidak. Tidak. Enggak, kau baca, kau jawab dulu. Tidak atau iya gitu loh. Enggak balik, itu aja pertanyaan kau. Kau baca dulu ayat 26. Karena dibilang si Logos, Yesus menerima kuasa dari Yesus. Itu makanya saya mau tanya sama kau setuju bahwa Yesus menerima kuasa dari Yesus? Betul? itu secara inkarnasi, secara Kau inkarnasi baca Kak, lagi secara ayat 26 dan 27. Coba kau jawab, kenapa nggak berani kau jawab?
Nggak berani kau? Kalau si Nggak berani Logos kau ini, kan? Tina, kalau si Logos ini campur-campur Buddha, pakai inkarnasi segala dia. Bukan enggak berani jawab. Pakai inkarnasi. Bukan inkarnasi, ingkar sambal. Di situ Yesus sebagai penerima kuasa. Tapi kalau kau baca Yesus lagi menerima ayat kuasa dari siapa? 26-27, Iya, Yesus menerima kuasa dari siapa? sudah berbeda. Iya, dari siapa dia menerima kuasa? Dari siapa, Tina? Macet. Bingung dia. Macet. Jawabanmu ya. Mute. Nah ini Di sebelahnya. Kalau kayak Matius aku nggak tanya 11 sama ayat kamu loh, Logos. 27. Yesus menerima kuasa dari Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Siapa yang menyerahkan Dan itu? tidak Siapa menyerahkan? seorang pun mengenal anak selain Bapa. Yang menyerahkan itu kepada Yesus siapa? Diserahkan Bapa kepada anak. Nah, tapi kata Logos, Yesus menyerahkan kepada Yesus. Bapa dan anak itu adalah Itu secara inkarnasi, secara eksistensi berarti Yesus si adalah Logos firman ini itu sendiri. Yohanes. Tina, itu maksud saya. Dia tidak ada yang namanya Bapa. Bapak Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tina, itu maksudnya si Logos. Makanya kau setuju tidak bahwa Yesus menerima kuasa Makanya dari harus Yesus? dibedakan dulu Kak, secara Kan, itu inkarnasi kan? dan secara eksistensi. Kan kau tengok kan, dia tuh oneness, Tina. Berarti mana yang benar ini? Coba kalian dua lah dulu. Saya Trinitas. Alah, Trinitas apa kau? Udah lanjut kau. Lanjut Bayu. Jadi ini Yesus ini menerima firman dari Bapa, ya kan? Ini Bapa ini Tuhan atau bukan Tuhan? Halo, Logos, Tina. Yesus menerima firman dari Bapa. Bapa ini siapa? Tuhan atau bukan? Ya Bapak Tuhan secara Yesus inkarnasi, tapi dalam kemanusiaannya Yesus dalam kemanusiaannya berbicara kepada Sang Bapa. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Satu Allah. Aduh, kok satu Allah? Satu Tuhan. Gimana sih? Satu Tuhan. Iya, satu Tuhan. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus lagi dibaptis. Terus ada Roh Kudus, ada suara dari langit. Itu satu atau tiga? Di situ bukan berarti bahwa burung merpati itu adalah Tuhan, Allah, bukan. Pertanyaannya itu satu atau tiga? Metafora. Kok metafora? Ketika di Yohanes 3 nomor 16, ketika Yesus disalib ya, ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus berupa burung merpati, kemudian terdengarlah suara di sorga dari langit. Ini satu atau tiga? Ketiganya satu. Oh, bukan tiga atau satu? Satu. Saat bersamaan Yesus dibaptis, kemudian turun Roh Kudus berupa burung merpati. Nah, ini ada dua ini, ada Yesus, ada burung merpati. Terus suara dari langit bersamaan. Kau jangan bikin lucu lah di sini. Aku gering. Sekarang begini aja teman-teman. Jadi ketiganya itu bisa dibedakan, tapi tak bisa dipisahkan, Bang. Nah, itulah mereka itu dalam hakikatnya satu Tuhan gitu, Bang. Logos denger ya. Yohanes 5:26. Yohanes 5 nomor 26. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Beda. Ya, itu secara sih dalam kemanusiaannya. Iya, dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaan Yesus gitu. Aku izin kita edukasi ya teman-temannya. Minta apa-apa lah, longor-longor dikit enggak apa-apa lah. Aku buka open cam ini udah mau pulang juga, enggak apa-apa. Perhatikan di sini, Bang.
Bang siapa nih, Bang Logos? Kau secara inkarnasi pun udah keliru kau itu. Inkarnasi itu terjadi pada makhluk, nggak terjadi pada Tuhan. Nih, coba perhatikan sini. Kau tadi kan membahas Rasul. Apakah Yesus itu Rasul? Rasul nggak dia, Bang? Semua gelar ada pada Yesus. Oke. Semua gelar. Sekarang begini, coba kau jujur jawab sama aku. Dari mana kau dapat kata Rasul itu? Sebentar Bang, ini abang buka apa nih sekarang? Jangan dulu lah, jangan dulu sini. Ntar jadi kalau kau lihat sini nanti mencet nanti. Enggak, saya tanya dulu Bang. Ini abang buka apa Bang? Ini aku buka file dataku. Ini tulisan aku. Kamu jawab aja dulu. Dari mana kau dapat kata Rasul? Kita jangan lari dulu konteksnya Bang. Ini abang, ini buka apa ini abang sekarang ini? Kau udah tanya aku buka apa? Aku mau buka celana, mau buka baju, suka-suka aku. Yang kau jawab tuh pertanyaanku. Kau dapat dari mana kata Rasul itu? Dari mana kau dapat? Dari Alkitab Bang. Oke, dari Alkitab. Bible ya, maksudnya. Alkitab. Iya, Bible. Bible kan? Alkitab Bang, Alkitab. Bang, Alkitab itu bahasa Arab. Biblemu itu bahasa Yunani. Alkitab itu dari susunan huruf alif lam kaf ta alif ba, Alkitabu. Biblemu itu namanya Bible, bukan Alkitab. Nah, di Biblemu itu bahasa aslinya bahasa apa Bang? Biblemu Bang? Perjanjian lama Ibrani Bang, perjanjian baru Yunani. Ibrani. Oke, kau pegang yang mana? Yang Ibrani apa Yunani? Semuanya Bang, kedua-duanya Bang. Oke, di Ibrani atau di Yunani kata Rasul itu bagaimana bunyinya Bang? Bilang nggak tahu, kalau nggak tahu biar cepat. Bahasa seperti itu Bang, itu memang Rasul. Nggak gini kalau kau nggak tahu bilang aja nggak tahu Bang Dio. Aku kasih tahu. Tanya aja sama LAI Bang, abang tanya aja sama LAI Bang. Nggak ada LAI, mana berani LAI diskusi sama aku, mencret mereka. Kau ini ada aja kau. Iya, makanya tanya aja sama LAI Bang, dari mana kata Rasul itu? Kau kan naik di sini, jadi kau yang kutanya. Rasul itu dalam terjemahan sebentar dalam terjemahan LAI Biblemu itu kata Rasul itu bahasa Yunani atau Ibraninya apa? Tanya aja sama LAI Bang. Ya kan, oke. Nggak bisa jawab ya? Nggak bisa jawab kan? LAI yang bisa jawab Bang, LAI yang bisa jawab. Ya kau jujur aja, LAI bisa jawab, kau bisa jawab nggak? Saya yang jawabin deh. Karena itu bukan kapasitas saya Bang. Iya, bukan kapasitasmu. Kau bisa jawab, kau tahu atau tidak? Jawab aja enggak gitu loh. Lama kali kau betul, ini. Enggak tahu saya. Gitu dong. Kapasitas saya Bang. Iya, kau belajar sama aku. Aku nih guru, biar aku sepintar kau, biar kau enggak dungu permanen. Nih, kau lihat aku. Kata Rasul itu asal kata dari kata bahasa Arab. Rasulun, nih aku kasih lihat nih. Kalimat Rasul itu di atas wazan fa'ul. Fa'ul ini semua wazan dalam bahasa Arab pakai fa, ain, lam. Jadi timbangan wazannya fa, ain, lam kata ro, sin, lam. Ro, sin, lam artinya rosala. Ditambahkan katanya menjadi arsala yursilu irsalan wa mursilun wa mursalun. Nah, mursalun kata rasulun sama maknanya dengan kata mursal, artinya yang diutus. Rasulun itu sigo mubalaghah, ini sigo mubalaghah ya. Dari kata arsala yursilu irsalan mursilun wa mursalun. Artinya yang diutus. Oke? Nah, kalau Abang mau tahu kata Rasul itu berasal dari bahasa Arab, Bang. Nah, kok tiba-tiba ada di terjemahan LAI-mu ada kata Rasul gitu loh. Dan ini banyak ya. Ini edukasi aja teman-teman ya. Aku juga udah mau pulang ini. Ini banyak teman-teman. Kalau kita bongkar semuanya, contoh lafaz Allah, nubuat. Nubuat itu dari kata naba'ah. Itu nubuwatan artinya berita kenabian. Yang ketiga nabi.
yang diutus sama Rasul, sama juga yang diutus. Roh Kudus. Kemudian Ruhul Kudus. Ruhul Kudus lebih parah lagi, Bang. Itu ada ayatnya. Iya. Itu ada di tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kalamallah wa rafa'a ba'dhum darajat wa ataina Isa ibn Maryam dan seterusnya wa atainahu bi ruhil qudus. Enggak, bahasa Arab. Bahasa Arab, Bang. Iya, abang bisa bahasa Yunani. Ya, aku enggak bisa bahasa Yunani. Ya udah, ngapain dibahas, Bang? Kalau bahasa Yunaninya Roh Kudus itu pneumatos. Ini enggak paham-paham, Abang. Gak enak kan? Istilah bahasa Arab itu banyak dimasukkan dalam terjemahan LAI, Abang. Iya, abang bisa bahasa Jadi Yunani. Emang kau bisa bahasa Yunani? Iya, makan saya bilang, Bang. Kalau tidak punya kau bisa bahasa Yunani enggak? Enggak, kau bisa bahasa Yunani enggak? Saya tidak bisa bahasa Yunani, makanya saya tidak membahas itu karena bukan kapasitas saya. Kalau kau tidak bisa bahasa Yunani, kenapa kau katakan aku bisa bahasa Yunani atau tidak? Sebentar. Iya, kalau kau tidak, sebentar, Bang, sebentar. Kalau kau tidak mampu berbahasa Yunani, tidak paham bahasa Yunani, kau tidak layak mengatakan kepadaku, kau bisa bahasa Yunani enggak? Tidak layak kau ngomong kayak gitu. Kecuali aku layak ngomong. Sebentar. Saya layak ngomong. Sebentar. Saya layak ngomong kepada kau. Kau ngerti bahasa Arab enggak? Rasul itu bahasa Arab. Layak saya ngomong begitu. Kenapa? Saya ngerti bahasa Arab. Oke. Jadi kalau mau imbang, Anda cocok ngomong begitu ke saya kalau Anda mampu menguasai bahasa Arab, bahasa Yunani pasif dan aktif. Saya kuasai bahasa Arab pasif dan aktif. Di situ aja ada imbang. Jadi kau sekarang tugasmu sekarang kau dengarkan aku ajarin kau. Kata Rasul itu dari bahasa Arab, artinya yang diutus. Kalau kau katakan Yesus itu adalah Rasul, berarti dia diutus. Siapa yang mengutus dia? Jawabannya Tuhannya Yesus. Nah, makanya perlu dilihat dulu, Bang. Apa yang dilihat? Seperti juga ada kalau di Islam kata Rob. Nah, artinya dalam itu konteks bahasa Arab, Bapak. Iya, oke. Kalau dalam konteks Islam itu artinya apa, Bang? Kata Rob ada 3 makna dalam bahasa Arab. Sebentar, aku buka datanya. Dan kau main-main sama aku. Aku ini begini, Bang. Oke. Nah, seperti juga sebentar. di dalam seperti apologet Muslim juga mengatakan bahwa teos yang mereka katakan. Nah, teos itu artinya dewa, Bang. Teos itu artinya dewa. Iya, dalam konteks apa, Bang? Dalam konteks zaman itu. Nah, kalau dalam konteks enggak ada sampai sekarang pun tetap dewa. Dalam konteks agama Kristen, Bang. Ya, dewa itu sekarang. Yes. Ada aja kau nih, Bang. Iya, teos itu tetap dewa. Agama Kristen. Makanya dilihat dulu ya, kisah para Rasul 14 nomor 11, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Kisah para Rasul 14 nomor 11. Itu dewa jadi manusia, Bang. Lihat dulu konteksnya, Bang. Bukan konteksnya, itu keyakinan umat orang-orang pagan yang meyakini bahwa dewa pun bisa jadi manusia. Dalam konteks agama Kristen, Theos itu artinya Tuhan, Bang. Dewa. Konteks Tuhan itu arkontas. Kalau dewa itu di luar, itu artinya di luar konteks agama Kristen. Di dalam bahasa Yunani, Tuhan itu arkontas. Theos itu arti dewa. Iya, itu artinya di luar konteks agama Kristen, Bang. Tapi kalau di konteks agama Kristen itu artinya tetap Tuhan, Bang. Tidak ada Tuhan itu dalam bahasa Yunani itu dewa. Theos itu dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani artinya arkontas, bukan Theos. Theos itu adalah keyakinan orang-orang pagan yang meyakini dewa bisa jadi manusia. Makanya tertulis dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Oke, Bang, seperti kata Rob tadi, Bang. Seperti kata Rob tadi. Ini kata Rob. Sebentar. Artinya ini kata Rob. Kata Rob dalam bahasa Arab itu ada 3 makna. Oke. Disebutkan oleh Imam Ibnul Ambari, ar-rabbu yanqasimu ila thalathati aqsam. Kata Rob itu terbagi menjadi 3. Ini kalau kita bahas secara etimologi ya. Kau ngerti kan etimologi? Yakunur rabbu, kata Rob itu bisa bermakna al-malik, sang penguasa. Wa yakunur rabbu, kata Rob juga bisa bermakna as-sayyid, as-sayyidul muta', seorang tuan yang ditaati. Tuan yang ditaati. Sama seperti firman Allah dalam surat Yusuf ayat 41. Allah berfirman, "Fayasqi rabbahu khamra." Dia menuangkan khamar untuk tuannya. Ini di sini bukan Tuhan. Enggak boleh diterjemahkan Tuhan. Oke?
Iya, Bang, Kemudian seperti yang dijelaskan tadi juga. Agama Islam, ya itulah ada dalam konteks Islam. Apa? Agama Islam Rob itu apa? Seperti yang bahaskan tadi. Ya, Apa? menurut agama Islam. Aku belum selesai aku menjelaskan. Kau katakan dalam konteks agama Islam. Sekarang saya tanya, kalau memang dalam konteks agama Islam kata Rob di etimologi. Ya menurut abang dari sisi mana kan? Nah, itu kan kau nggak tahu, Tadi makanya kau dari diam sisi dulu. etimologi Aku gitu. jelaskan kau. Oke. Biar kau pinter. Aku nggak peduli kau mau paham apa enggak. Banyak 880 juta orang di bawah itu yang mau dengarkan ilmu yang aku sampaikan di sini. Aku nggak main-main ini pakai kitab ini. Ini aku udah salin di Word supaya gampang dicari. Dalam kitab Az-Zahir karya Imam Ibnu Ambari. Ini ulama mutaqaddimin ini. Termasuk ulama ahli bahasa Arab. Kata Rob itu terbagi menjadi 3 secara etimologi. Inilah yang disalahpahami oleh Edis. Dan belum ada teman-teman debater muslim yang menjelaskan tentang bagian atau rincian makna Rob secara etimologi ini, belum. Kenapa saya nggak mau lawan ini Edis? Karena Edis itu longor, bukan lawanku. Kalau aku lawan dia, ya aku menjatuhkan harga diriku. Dia itu bukan siapa-siapa, nggak ada ilmunya. Nah, kata Rob yang kedua, yang ketiga, wa yakunur Rabbu, Rob itu juga bisa bermakna al-muslih, seseorang yang memperbaiki keadaan atau kondisi. Oke? Makanya mereka katakan, orang-orang Arab sering bilang gini, qad rabbar rajulu syai'a yarubbuhu rabban. Pria itu telah memperbaiki sesuatu dengan perbaikan yang sangat bagus. Ini kata Rob dari sisi etimologi. Kalau kita sudah paham rincian ini, maka kita masuk pada makna Rob secara terminologi. Terminologi arti istilah syar'an. Ar-Rabbu itu biasa digunakan dalam penggunaan bahasa Arab, itu biasa diitlakkan kepada sang penguasa. Dialah Ar-Rabb, yang biasa kita terjemahkan Tuhan, yang dia bisa memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti menghidupkan, mematikan, mengatur rezeki, kemudian menghidupkan, mencipta alam semesta dan seterusnya. Itu makna Rabb. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang 3 pertanyaan di alam kubur, itu dalam hadis yang sahih. Dalam hadis Bara' bin Azib, ketika seorang muslim atau orang yang kafir ditanya dalam kuburnya, man rabbuka. Nah, kata Rabb di situ Rabb yang mana, teman-teman? Oke, jadi ayo, Bang, aku nak tanya kau, aku tanya teman-teman yang lain biar dapat edukasinya. Teman-teman, dalam hadis pertanyaan man rabbuka, dari 3 makna ini, makna yang pertama, 2 atau ketiga? Yang pertama, pintar. Berarti kata Rob itu disesuaikan dengan konteks kalimatnya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Artinya pada makna yang pertama. Begitu. Makanya sering kita ulang-ulangi, jangankan orang Kristen, orang Islam saja tidak boleh dia sembarangan membahas Al-Quran kalau dia nggak menguasai beberapa disiplin ilmu. Demikian pula dibahas hadis Nabi Muhammad, tidak bisa. Yang ada sekarang yang terjadi itu pelintir, dan itulah yang terjadi seperti STT Nias contohnya. Apalagi debater-debater Kristen rata-rata longor semua, nggak ada yang ngerti bahasa Arab. Tidak ada satupun debater Kristen yang ngerti bahasa Arab. Siapa yang katanya profesor, siapa itu yang katanya bisa bahasa Arab? Kubal Bali itu nggak bisa dia diskusi pakai bahasa Arab. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh teman-teman Kristen. Makanya saya katakan, teman-teman Kristen ini lucu. Mereka mau bahas Al-Quran, baca Al-Quran saja nggak bisa. Apalagi dia mau bahas, belum dari sisi bahasa Arabnya, dari sisi sorofnya, dari sisi fikihnya, dari sisi makna lughahnya dan seterusnya. Oh, itu nggak sembarangan, bos. Begitu, paham nggak? Itu edukasi sementara ya. Itu ilmu yang. Bang, mau saya tanyakan, Bang. Apakah ada arti Rob di luar konteks Islam? Apa? Apakah ada arti Rob di luar konteks Islam? Kalau kau bahas luar konteks Islam, jangan pakai kata Rob. Iya, saya tanya, ada atau tidak, Bang? Kalau kau tanya kata Rob, nggak ada. Oh, nggak ada, Bang, ya? Iya dong. Makanya saya katakan, kalau kau mau ganti, jangan pakai kata Rob, ganti jadi kata Tuhan. Kalau kau ganti pakai kata Tuhan, berarti kita bahas definisi Tuhan. Kita bahas ke arti kata Rob di luar konteks Islam ya, Bang, ya. Ingat ya, Bang, di luar konteks Islam. Nah, dalam bahasa Ibrani, Bang, Rabi katanya. Di sini artinya adalah guru.
Nah, itu di luar konteks Islam, Bang. Guru masuk dalam makna yang kedua Ya. tadi, as-sayyidul muta'. Ya. Nah, Nggak bisa lari, apakah nggak bisa lari. Bahasa Ya. Ibrani dan bahasa Arab itu semetik, Bang. Serumpun mereka bahasanya, nggak jauh-jauh bedanya. Sebentar, sebelum kau bahas itu, aku tanya dulu kau ngerti bahasa Ibrani nggak? kan saya tanya tadi, Bang? Enggak bentar. Jawab tidak. Imbangnya Ternyata saya cari gini. adanya. Dengarkan, Bang. Saya Imbangnya cari. begini, kalau kau ngerti Ada bahasa artinya, Ibrani, kau ngerti bahasa Ibrani, saya ngerti bahasa Arab, jadi imbang, Abang. Kalau kau enggak ngerti, kita nggak usah bahas lah, nanti mutar-mutar kayak tadi kalian dari tadi 1 jam dari tadi kau mutar. Entah apa yang kau ngomong. Coba ke Yanti aja, Bang Dio. Ganti. Kalau sama dia mah edukasi buat sampai teman-teman kiamat ya. nggak akan beres. Nanti Nggak akan beres. insya Allah malam lagi kalau roomnya Bang Faruk masih ada, nanti kita Makanya edukasi dilihat lagi dari dulu sisi konteksnya, bahasanya. Bang. Seperti kata Theos dalam konteks agama Kristen Ya, itu Mbak artinya Yanti, memang Tuhan. silakan Mbak Yanti. Tapi ada apa yang mau juga disampaikan, Mbak artinya Yanti? Theos di luar konteks Kalau Kristen. ini Nah, udah seperti juga apa sih, nggak bisa kalau orang seperti ini. Sampai kiamat juga nggak akan bisa yang namanya selesai. Silakan Mbak Yanti. Apa yang mau diskusikan, Mbak? Mbak Yanti jangan teriak di bawah, di sini aja. Silakan. Yanti, Ya, ya. ya silakan. Ini Apa judulnya yang mau dibahas? Kayak di bawah. Tuhan Oten mayat, tapi Tuhan orang Kristen itu hidup, bukan mayat. Tanggal 25 Desember setiap tahun dirayakan, dan mayat tidak ada yang dirayakan kelahirannya. Hanya Tuhan Yesus tiap 25 Desember dirayakan. Hanya yang hiduplah yang dirayakan. Jadi Tuhan orang Kristen itu hidup, bukan mayat. Kak Yanti. Jadi Bang Dewa, jadi teringat aku Bang Dewa. Bentar. Kak Yanti. Happy birthday Tuhan. Jangan Happy gitu, Kak. birthday Tuhan. Enggak, bahasanya kayak Kak begitu Yanti. ya. Bentar, aku tanya Kak Yanti. Gak apa-apa Dari kalau Yanti. kalau mulutnya mau bicara yang jahat nggak apa-apa. Tapi kenyataan faktanya itu. Kak Yanti, dari narasinya Kak Yanti ini ketahuan banget nih Kak Yanti belum nonton film Venom. Sudah nonton Venom belum, Kak? Belum. Belum. Ah iya, pantesan. Pilih mana aku itu, woi. Gak usah pakai tertawa. Lah, saya ketawa. Memperlihatkan ajarannya ya. Ucapan kita itu memperlihatkan ajarannya ya. Jadi dari buahnya kita bisa menilai satu ajaran. Dari buah apa? Dari tadi saya baca ya scale 2, 3, 20 Dari tadi ada buah saya dadanya. mendengar ini loh, anak ini bicaranya nggak baik. Anak ini emang aku anak kau. Ya ini Kampret, ada tulisan, kau. ini ada tulisannya seperti itu. Ustaz Dio pulang ya. Iya, Mbak. Hati-hati ya di jalan. Iya, Bangku. Yang diketawain aku, kok kau yang panas, Kak? Gimana? Tidak, dari tadi juga tertawa. Aku tahu dari tadi kan aku juga melihat dari tadi ini tertawa terus. Ya udah nggak usah Kita itu ya, kalau agama itu membuat permusuhan, buat apa agama? Bunda Kita Yanti. itu hidup Bunda Yanti di lagi. NKRI. Kita itu bisa. Sebentar, Ini saya mau bicara dulu dong, sebentar dong. Kak Yanti, Sebentar, saya mau bicara. yang namanya Saya permusuhan. Dengar. Kak Yanti searching di YouTube atau di Google STT Nias menghina agama Islam. Coba, kakak udah tahu ya, lagi viral itu, Kak. Sebentar. Itu yang namanya Kalau mau permusuhan dari Kristen, permusuhan itu bukan dari Iya, Islam. sebentar. Jangan sembarangan kau. Nih, sebentar. Dari zaman saya kecil, saya sudah 50. Nah, sama aja Dari longor saya juga ini SMP, orang. SD, Diajak diskusi saya malah seperti dibully. ini. Nggak usah ceramah, Bu. Mendingan kita diskusi aja, udah ya. Iya, ini kita Ibu cek diskusi, aja ya. STT Nias bagaimana itu. Tidak perlu. Nggak usah Ini mengajarkan kami soal kasih sayang, nggak usah. bukan. Ajaran ente itu ajaran kebencian. Tidak, Tidak kita ada sama sekarang sekali bicara- ajaran kasih. Ya. Tidak, kita- Nah, ketika bicara- kita mengambil yang namanya satu di sini satu tema, Tuhan Oten mayat. Tolong dibuka Yohanes 20 nomor 13.
Dibuka coba. Baca saja. Dibacakan. Baca saja. Ya baik, kedua malaikat itu bertanya kepada Maria, "Perempuan, mengapa kamu menangis?" Maria menjawab malaikat itu, "Mereka telah mengambil mayat Tuhanku." Teruskan dong bacanya. Itu jelas di situ dikatakan mayat. Bacanya. Ada malaikat yang mengatakan, "Baik, kenapa mayat kamu Tuhanku, dan aku tidak tahu." orang yang hidup di antara orang mati. Pernah baca enggak? Iya di situ Pernah kan baca, tertulis. artinya Yesus itu pernah mati atau tidak? Pernah dikatakan mayat atau tidak? Tapi tidak selama-lamanya, dia hanya 3 hari karena untuk itu Saya dia nggak nanya itu, walaupun 3 hari tetap mayat tidak? tidak Ibu akui mayat. dulu 3 hari Tidak itu mayat atau Dia bukan? Tidak mayat dia. Dia Oh, tidak mayat. Orang yang sudah masuk meninggal. dalam kematian. Orang yang sudah meninggal Tidak. itu mayat atau bukan? Tapi Mayat dia atau bukan, Bu? Baca dong, Bang. Ya, Seterusnya. orang yang sudah meninggal itu mayat atau bukan? 3 hari. Nah, 3 konteks hari di sini yang kami tanyakan, mereka telah mengambil mayat Tuhanku. Artinya di situ mayat itu bangkai bukan? 3 hari dia menjadi Bangkai bukan, mayat. Bu, di situ, Bu? Mayat itu Saya tanya bangkai atau bukan? Saya nggak nanya 3 hari, Bu. Yang bangkit. Ya, Saya bertanya. saya nggak tanya itu. Saya tanya, ada mayat yang bangkit? Baik, ada mayat yang bangkit namanya zombie. Ada Bu, zombie. Kenyataan Zombie. faktanya ada faktanya. Dia bangkit. Bahkan Yohanes Ada sendiri, Yohanes film itu. ada faktanya, Bu. Kamu jangan suka Ada kemana-mana. faktanya. Yesus, Sama ini juga kan pewarta, Bu. Yang namanya pewarta Jadi, itu adalah kitab karya wartawan, bukan firman. Ini juga sama dongeng. Jadi, Sama bahkan di kitab Ibu sendiri zombie itu, Bu. Zombie itu bangkit, itu di kitab Ibu sendiri yang mengatakan seperti itu. Ya itu beda karena Tuhan Yesus. Jadi 3 hari 3 malam itu mayat atau bukan? Dengar ya, saya kasih Saya tahu nggak nanya sama itu, Bu. Yang saya tanya, Ya. apakah selama 3 hari itu Yesus itu dikatakan bangkai? Apakah Mati bangkai atau bisa tidak? bangkit? Bangkai itu tidak bisa bangkit. Apakah bangkai bisa bangkit? Apakah bangkai bisa hidup? Apakah selama 3 hari dikatakan bangkai? Baik, bangkai tidak bisa bangkit. Apakah selama 3 hari tidak bangkit dikatakan dia mayat? belum membusuk, dia Dikatakan belum- bangkai? Sebelum Yesus mati. Saya nggak nanya membusuk, Bu. Saya nggak nanya membusuk. Yang saya tanya di sini, mereka telah mengambil mayat Tuhanku. Artinya apa, Bu? Mayat di situ, bangkai bukan? Tidak, mayat itu bukan bangkai karena orang mati baru Mayat mati itu bukan bangkai. Ya makanya baca dulu ayatnya sama Ibu, ya. itu sudah Baca yang membusuk, membusuk, ayatnya sama namanya Ibu. bangkai. Jelas di Kalau situ orang mereka telah mengambil mayat Tuhanku. Artinya 3 hari 3 malam Yesus mati, Yesus dikatakan mayat, artinya bangkai di situ, Bu. Tidak Ya, bangkai, walaupun tidak itu ada kata sifatnya bangkai. sementara, walaupun mayat itu bangkai bukan, Bu? Yang namanya bangkai itu sudah berbau, sudah membusuk. Selama 3 hari dikatakan mayat bukan? Mayat ya, tapi tidak bangkai. Yesus 3 hari. Baik, berarti mayat ya. Berarti artinya Tuhan Ibu itu pernah jadi mayat. Betul? Pernah jadi mayat karena memang nubuatnya harus Ya, tadi Ibu bilang nggak ada tertulis di situ. Iya, berarti 3 hari jadi mayat ya. Nah, berarti benar sudah. Tidak. Ya, baik. Tuhan Baik saya kalau hidup. seperti itu artinya Tuhan saya Tuhan hanya Ibu 3 hari pernah menjadi karena mayat. Begitu, Bu ya? dibuatkan seperti itu. Dia masuk. Alhamdulillah dia telah masuk ke mengaku dalam bahwa Tuhannya pernah jadi mayat ya. Udah, Pernah, Bang Dewa, ya. clear. Clear, Tidak. Bang Dewa. Tidak. Ya, Setiap pernah tanggal jadi mayat. 20 Ya, clear udah. tanggal 25 Desember itu semua orang itu merayakan. Ada 2 dalil loh, Bang Dewa. Baik, Di Lukas 24 nomor Baik, kita 23. masuk. Tahu. Baik, berarti kita masuk. Ibu merayakan tanggal 25 Desember hari kebangkitan Yesus. Dan ayatnya Lahiran, kalau bukan Yesus lahir kebangkitan. tanggal 25 Bukan Desember. kebangkitan, bukan Lahir dia itu. Lahir, masa 25 lahir? Lahir Iya, tanggal lahir. 25 Desember, tunjukkan kepada kami datanya. Datanya ada, Bu? Tidak Kalau Yesus ada lahir tanggal 25 spesifik Desember. data. 25 Desember itu Baik, kalau tidak ada seluruh zaman kesepakatan. dahulu Hore. untuk merayakan pernah datangnya juru selamat, pernah lahir Bang Dewa, kita hawa. Ya, Ulang tahun yang keberapa Kak Yanti? Ya. Betul nggak? Ulang tahun keberapa? Hawa kan? selamanya dia Betul. selamanya. Ulang tahun selamanya. Ya. Enggak.
Ya berarti artinya ternyata tidak ada satupun juga hari data. kelahiran kalau nggak pasti kan berita hoak kan. Kamu tanggal berapa lahir? Sejarah, Tahu nggak? sejarah Berarti mengatakan. Bacalah sejarah. Jangan kalau tidak percaya. Saya bisa Baik, sejarah mana? Baik. Sejarah mana yang mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember? Tidak, Sejarah bukan mana, Bu? sejarah itu. Tidak, sejarah kelahiran Yesus pernah lahir. di Ibu muka tadi bumi. bilang sejarah. Sejarah Kalau saya Dewa bilang Mitra, kan kami tahu 20, itu. Nah, 25 sekarang Yesus Desember tanggal itu 25 Desember, ditetapkan tunjukkan sejarahnya. Tidak, kamu Baik, sejarahnya di mana, Bu? Sejarahnya, Bu? saya. Ada yang mengatakan 20, tanggal 25 Desember. Desember itu ditetapkan sebagai kelahiran untuk memperingati bahwa Yesus Iya. lahir di muka bumi. Berarti jelas ya di sini ya. Bertepatan dengan Ya, baik. Dewa Baik. Matahari Yesus itu yang selalu kalian umbar-umbarkan. Saya bisa buktikan loh. Yesus Baik, bukan berarti bulan artinya di sini ternyata tanggal 25 Desember itu adalah kesepakatan dari bapak-bapak gereja Ya, atau tidak kesepakatan apa-apa. dari orang-orang Kristen. Bukan Kenapa berdasar kalian sebentar, Bu. keberatan? Ya, sebentar, Kalian Bu ya. keberatan? Kami edukasi yang di bawah, Bu. Kami tidak keberatan, Bu. Kami tidak keberatan, tapi kami menyadarkan untuk berpikir itu ya. Bukan kepada ibu saja, tapi kepada yang nonton yang di bawah. Artinya 25 Desember ini tidak ada sama sekali sejarah manapun yang mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Jadi orang-orang Kristen ini jelas ditipu oleh bapak-bapak gereja. Saya sudah mencari yang namanya segala literasi. Apakah benar Yesus itu dilahirkan tanggal 25 Desember? Ternyata tidak ada satupun sejarawan dan tidak ada satupun juga di dalam kitab suci mereka mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tetapi yang lahir tanggal 25 Desember itu adalah Dewa Matahari. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan Yesus, bukan Yudas, tapi Dewa Matahari. Gitu ya. Bang Dewa. Saya dulu yang Bang Dewa. Bang Dewa. Saya dulu. Kayaknya ada itu Bang Dewa ayatnya. Coba kita tunggu keayantinya Bang Dewa. Saya tunggu ya. Saya kasih ya. Bunda Yanti, Yesus, Bunda Maria hamil saat didatangi Gabriel kan, ditiupkan ruh. Betul bukan? Yanti, di Lukas nomor 1:26 ya, baca nih Bunda Yanti, baca ya. Lupa. Lukas 1 nomor 26, dalam bulan ke-6 ya, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kemudian ditiupkanlah roh ke dalam perut Bunda Maria dan hamillah Bunda Maria di bulan ke-6. Bulan ke-6 dalam hitungan bulan Yahudi ya, namanya bulan Elul. Bulan Elul itu antara bulan Agustus dan bulan September. Coba dilihat nanti tanggalan bulan Yahudi ya. Bulan Elul itu antara Agustus dan September. Dihitung aja, kita ambil September. Habis September apa? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ternyata bulan Juni lahirnya. Bulan Juni ternyata Yesus lahirnya. Itu data dari Bible loh ya, saya ambil ya di Lukas 1 nomor 26. Enggak, teman-teman. Buka Bang Dio. Aku tadi ada suara noise, aku tutup. Buka Bang Dio. Gini, teman-teman, coba kita kasih kesempatan buat Kak Yanti. Mungkin ada dalilnya di Bible tuh 25 Desember kelahiran Yesus tuh ada itu. Coba Kak Yanti dibuka dulu Kak Yanti. Yanti buka mimnya udah kubesarkan. Buka mimnya udah kubesarkan. Yanti. Ada itu. Coba dibuka dulu. Jangan dibilang nggak ada. Ada itu. Coba cari dulu. Yanti buka mimnya udah kubesarkan loh dirimu. Wah, kenapa? Cari dulu kata Bang Dio ada itu. Ada dalilnya Ada Kak di Bang Dio, Bible itu Kak. Tanggal 25 Desember kelahiran Yesus Kak. Tidak ada. Itu hanya kesepakatan karena untuk seluruh umat
Oten itu supaya memperingati pernah Nah, berarti lahirnya. Nggak, berarti kita ini sepakat ya Kak ya. Berarti tanggal 25 Desember itu bukan kelahiran Yesus karena nggak ada di Bible kan Kak? itu hanya kesepakatan saja untuk Iya, kesepakatan seluruh dasar dunia kesepakatan mereka apa Kak? pernah ada lahir juru selamat manusia. Nah, di mana datanya itu? Juru selamat lahir itu 25 Desember itu di mana datanya? Aduh, nggak ngerti. Tanggal 25 Desember itu Gini loh, Kak. disepakati untuk Bagaimana Kakak bisa merayakan. sebentar dengarkan Kak. Dengar coba Kakak tarik napas dulu, santai. Bagaimana mungkin Kakak bisa mengimani kelahiran juru selamat tanggal 25 Desember sedangkan Kakak sendiri nggak tahu dari mana sumbernya? Itu hanya tanggal, Pak. Kelahiran itu bukan di tanggal, di hati umat. Lahirnya di hati. Kristen. Lahir Di di hati apa? hati. Ya, lahir di hati. Untuk apa memperingati kelahiran tanggal 25 Desember, tapi orang itu tidak bisa memaknai kelahiran itu. Kelahiran itu dimaknai di hati, di hidup setiap orang Kristen. Jangan nangis Kak. Gimana sih Jangan Kak? nangis, saya lagi flu, Lagi bukan flu. nangis. Jadi Saya gini lagi- loh Kak, ketika Kakak meyakini tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran juru selamat Yesus Kristus itu sendiri, Tidak dan Kakak meyakini pun nggak Bapak, maaf ya, kelahiran Tunggu itu dulu, diyakini Kak. hanya kesepakatan seluruh Iya umat gantian Kakak nggak usah manusia. ulangi. Kesepakatan umat Kristen dalam hal Iya. ini bapak-bapak gereja itu dasarnya apa Kak? Dasarnya apa? Dasarnya karena Yesus pernah lahir di muka bumi ini dan harus ada satu. Mereka tahu dari mana Yesus lahir tanggal 25 Desember? Tahu Ya dari mana? Alkitab dong, bukan Hah? tanggal 25 Alkitab. Desember. Alkitab. Ya Alkitab. Tuhan. Berarti di mana? Di Kamu ayat jadi ini Alkitab. bicaranya muter-muter ya supaya orang bingung Di mana ya. ayat Kan di saya Alkitab, sudah Kak? bilang, saya sudah Di mana bilang ayat di Alkitab? tanggal 25 Desember itu hanya dibuat manusia untuk memperingati lahirnya. dengarkan. Pernah. Sudah, Enggak, cukup. Sudah berulang-ulang saya bicara. Cukup. Berarti keyakinan Anda, Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda lahir di tanggal 25 Desember hanyalah karangan bapak-bapak gereja. Tidak ada acuannya, tidak ada dasarnya di Bible Kakak. Artinya imani saja Kak, jangan mutar-mutar. Imani saja. Paham Kak ya? Jangan terguncang habis ini Kakak, jangan ini ya, jangan kejang-kejang ya. Berarti clear ya? Clear ya? Clear. Very clear ya? Very clear brother. Very clear. Very clear. Itu kata Very pendeta HTD loh. Oke, Very clear. Nah, lanjut. Sabar ya Kak ya, jangan marah ya Kak ya. Aku bercanda aja Kak. Memang begini aku kalau berdiskusi Kak, santai-santai aja Kak. Memang begini, besar suaraku. Soalnya aku besar orangnya Kak. Jadi intinya keimanan teman-teman Kristen. Dio. Saya potong. Kalau besar bang, manusia tergantung di mana? Harus disampaikan sampai habis. Jangan setengah-setengah. Enggak intinya. Manusia tergantung apa? Yang sebogor. Sampaikan. Oh iya. Cowok paling ganteng di Bogor ya. Kalau yang belum tahu, kenalan ya. Coba matiin dulu kameraku biar kelihatan ininya, biar kelihatan fotonya. Jadi intinya begini teman-teman. Keyakinan teman-teman Kristen bahwasanya Yesus Kristus itu lahir di tanggal 25 Desember adalah keyakinan buta. Tidak ada dasarnya di Bible sama sekali. Kalau dikatakan itu adalah kesepakatan bapak-bapak gereja, berarti kesepakatan bapak-bapak gereja ini tidak ada dasarnya sama sekali. Dengan kata lain, kesepakatan yang dibangun oleh bapak-bapak gereja berdasarkan iman buta. Tidak ada dalilnya. Gitu ya teman-teman ya. Sudah ketahuan kan? Nah itu dari sisi kelahiran. Pak Dio. Ya Bangku. Pak Dio. Dewa pengen tahu. Ya. Dewa pengen tahu. Ini siapa sih pencetus pertama? Namanya tak ada yang tahu nggak? Dewa sendiri kurang paham nih. Namanya belum tahu. Nah itu pencetus pertama yang mengakui Yesus lahir tanggal 25 Desember. Sampai akhirnya mereka melakukan muktamar. Muktamar lagi. Apa? Bukan muktamar. Kalau di Kristen apa namanya? Konsili. Nah, kalau kita muktamar bahasa kalau bahasa Islamnya pencetus muktamar pertamanya itu siapa? Nah itu bagus dibahas tuh, Bang Dewa aja yang bahas. Ya maaf. Kalau tidak salah ya, konsili Kasedon. Kalau nggak silap. Coba tes dibahas dulu.
Coba dibuka. Tidak apa-apa Kak Yanti. Jadi pertanyaan itu adalah pencetus manusia pertama. Manusia pertama. Pasti yang orang Roma itu. mencetuskan, menetapkan, sudah pasti ada itu. Cuma kita nggak tahu namanya siapa sampai hari ini. Orang Roma lah. Anonim lah ya berarti ya. Mungkin ada yang tahu? Anonim berarti ya. Saya pernah baca, lupa. Bisa jadi. Orang Romawi lah pasti. Karena kan untuk apa? Dewa matahari. Coba aja diklik tanggal 25 Desember, hari kelahiran. Wah, dewa-dewa semua keluar. Bukan Bang Dewa ya. Kalau gitu yang Pak Kamal, sebentar lagi kan tanggal 25 kan udah Natal, berarti hari lahir. Jadi saya mau telepon mertua saya. Mak, selamat ya, Tuhan Mama hari kelahiran ya. Tolong dong hadiah untuk saya. Karena Tuhan Mama lahir tanggal 25 Desember loh. Hadiahnya mana untuk saya? Kan biasa kan ada pokok-pokok Natalnya kan, ada pokok-pokok Natalnya di pokok-pokok Natalnya besar kan, kan dikasih hadiah kan. Saya telepon untuk menyatukan. Yesus lahir di hati setiap manusia. Iya, Kak itu iman Yanti. itu lah. Dan Yesus hidup. Kak Yanti. Ya. Oh, kakakku. Ya. Iya, Kak. Kakak ini lucu pula. Mengimani sesuatu tanpa dipikirkan dulu, tanpa ada akal gitu. Maaf ya. Saya sudah mengalami Tuhan Yesus. Semua orang Sudah Kristen apa? itu saya Apa, sudah Kak? mengalami Tuhan Yesus. Jadi Mengalami semua apa, Kak? orang Kristen itu bukan saja mengatakan Tuhan hidup, hanya bicara saja, tapi dia tahu kalau Tuhannya hidup, dia bisa berinteraksi dengan umatnya. Makanya Tuhan itu hidup. Makanya Kak, Tuhan itu siapa Yesus yang nangis, hidup. Kak? Ini anjing saya. Anjing. Oh, Dia ngegarok-garok. Kak Yanti, anjingmu aja nggak percaya Kak, apalagi kami. Dio. Ya nggak boleh begitu dong bicara. Ngerti ya? Bang Dio ngerti bahasanya. Dio. Nggak boleh begitu. Itu ajaran Kak. Itu ajaran kalian Kak. Diselingit canda lah Yanti bahwa Ya, Itu makanya, ajaran jadi Yesus, ini loh, Mbak. saya kasih tahu ya. Sebenarnya bagaimana umat orang lain mau mengenal dan mau masuk ke agama kalian kalau mulut kalian juga tidak baik. Tidak ada. Saya kasih tahu ya. Kalau Tadi malam 2 orang syahadat loh. Iya, mereka tidak mengerti karena mereka tidak mengerti. Ini kalau syahadat itu wajar karena Barusan ada yang syahadat. Yanti aja nggak Ya, baca. barusan ada yang syahadat. ini wajar. mengajarin Kenapa ini mayoritas Muslim? 5 kali sehari kami mendengar puji-pujian di masjid. Wajar. Jadi yang luar biasa itu kalau ada orang Islam yang masuk Kristen. Minggu sekali Karena ya? mereka tidak mengenal sama sekali kekristenan, tidak mendengar, tapi mereka bisa masuk Kristen, itu luar biasa. Jadi kalau yang Kristen Bapak masuk siapa, Kak? Islam Iya, iya, iya. wajar. Siapa Kak? Siapa? Orang Kristen masuk Islam itu Nanya. wajar. Siapa nanya? Malam ini Iya, habis aku kasih tahu. nanti. Saya Habis kasih Isa. tahu. Yang luar biasa itu. Udahlah orang Kak Islam Yanti ini coba gini Kak. Kakak keluar dulu. Kakak searching di Google atau di YouTube atau di Facebook atau di Instagram atau di Snack Video atau di Twitter. Kakak ketik STT Nias menghina agama saya Islam. nggak mau membongkar-bongkar hal yang Nggak mau. tidak baik. Nanti kakak tahu di situ mulut busuknya orang-orang Kristen menghina agama Islam. Saya tanya ya, zaman sebelum orang, saya tanya gini ya, Nanti kakak zaman tahu sebelum mulut busuknya orang-orang Kristen menghina agama Islam. Diam dulu. Duh, Zaman nggak bisa begitu. zaman Kakak ini sebelum egois. zaman Egois kakak sebelum ini. zaman sebelum orang Kristen ini berani. jangan kau bawa-bawa zaman ya. Yang menjajah Amerika, yang membunuh Zaman kedatangan Yesus lebih mengerikan kalau kayak gitu, Kak. Kenapa? Ada Tuhan yang bisa mati. Ini zaman apa? Zaman Eden. Kalau ada zaman Tuhan bisa mati, Kak, lebih baik zaman yang sekarang ini daripada zaman Yesus. Zaman Kak. Gak usah Bang jauh-jauh Dio. zaman-zaman. Bang Yang Dio. sekarang ini loh. Yang sekarang ini. Bang Sekarang Dio. ini STT Bentar, Nias Bang lagi Naga. viral itu.
Gak usah zaman-zaman. Aja. Bayanti, salahkah kalau saya menyimpulkan seluruh STT itu mengajarkan Islamfobia? Jawab. Mbak Yanti, salahkah kalau saya menyimpulkan ya, Aduh, suara apa itu? seluruh STT anak saya, STT di seluruh Indonesia mengajarkan Suara anak. Islamfobia? Nah intinya apa yang dikatakan oleh Pak Yanti tadi, mulutnya orang-orang Islam itu busuk, tidak baik. Justru yang melakukan hal itu adalah umat Kristen, dan itu terstruktur rapi di lembaga pendidikan mereka. Contohnya STT Nias. Dibuka aja Kak, jangan malu-malu Kak, dibuka aja. Sedangkan sebaliknya umat Islam tidak pernah. Apanya yang dibuka Dio? Kau pun lah di maksudnya buka ininya loh, buka Google. Saya tahu agama saya tahu ajaran saya sangat tahu karena Tuhan saya itu hidup bagi saya, bagi semua orang yang percaya sama Dia sungguh. Lah, kan udah mati jadi mayat dari Kakak mana nangis. hidup? Jangan bohong. Kakak mau nangis di sini, kakak mau nangis. Enggak, Kakak mau nangis hidup apanya, Yanti? Apa yang hidup Kak? Yanti. Apa yang hidup Kak? Yanti. Ini Yanti, sedap nih. Yesus mati, bangkit. Di dalam Kisah Para Rasul, Yesus itu ada yang hidupkan. Dia dibangkitkan oleh Tuhannya. Jadi dia nggak bangkit sendiri. Tapi Yanti, lebih hebat lagi apa itu Yanti Pidong. Tidak perlu dibangkitkan, dia bangkit sendiri. Oh, ini ke situ pula kan agak lain kan orangnya. Aduh. Jangan Ini lagi. anak ajaib harus dibilang kemana ini anak ajaib lain Bang Dio, udahlah Bang Dio aja anak ajaib parah ini. Jangan. Itu nggak perlu dibangkitkan Yanti, bangkit sendiri Yanti, lebih hebat lagi. Aduh Yanti. Kak Yanti gimana Kak Yanti? Jadi udahlah ya Kak Yanti ya. Kakak minum air dulu yang banyak-banyak Kak. Aku tengok kakak udah mau nangis. Udahlah ya Kak Yanti. Dio, kena Dio. Anak nakal agama apa? Apalah. Oh, anak nakal. Anak nakal. Anak soleh, anak nakal. Astagfirullahaladzim. Ini semua gara-gara ini anak ajaib. Sandi. Sandi Dulu, selamat. Bang. Itu ada yang kasih salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Saleh dari Medan nih, ikutan ya. Salam kenal semua ya. Iya, agama apa? Muslim. Muslim. Anak buah logika bukan kan? Iya. Enggak. Oh, aku pikir anak buah si logika. Oke. Sebentar. Saya sapa di atas dulu. Oh, udah turun. Oke, lanjut. Ada yang mau disampaikan? Nah, nggak ada ya, sekedar kayaknya kok asik kali ceritanya tentang Nias tuh viral sepertinya gitu. Jadi saya lihat gitu. Sudah lihat Bang VT-nya? Udah. Kebetulan saya. Menurut Abang gimana? Ya alhamdulillah, memang positif itu sepertinya apa kan, memang penghinaan. Tapi biar aja nanti itu urusan apologet Islam Indonesia lah. Kita cuma hanya mendukung di belakang. Demikian, salam kenal semua ya. Bang, jangan masalah urusan apologet kami berapa orang lah Bang. Abang ngadi-ngadi juga lah. Tolong diviralkan dengan carinya bagi PT-PT kami. Contoh masuk ke PT saya, ke PT Bang Dio, PT Bang Faruk dan lain-lain dibagi-bagi. Jangan urusan apologet, ngadi-ngadi lah Bang Abdul. Ini tanggung jawab semua umat Islam Bang Abdul. Benar. Ya satu-satu lah. Kebetulan kita coba baru-baru ini saya dengarin semua, saya lihat gitu. Wah,
seperti ini rupanya gitu. Gerak tombak lambung Saya lagi dikeluarkan. Yanti siapa sih yang mengeluarkan kau? Ini si Dio, kenapa sih si Dio? Ditombak lagi lambungnya. Siapa yang keluarkan Yati? Enggak, yang ada loh. Moderator Ada yang keluarkan dia tuh. Moderator Ada aku dia. di sini. Coba aku tengok anak ajaib yang moderator. Enggak. Oh ya moderator. 2 orang. Jangan framing. Bang Dio, moderator. Lanjut Yati. Kenapa Bang Dio kok bisa jatuh-jatuh Dio? lambungnya? Kecil pula kau. Jaringan aku dibawa KRL ini. Di bawah tanah rupanya. Aduh, udahlah, dibangkitkan nanti itu. Lanjutlah. Judulnya diganti ya. Tuhan Otan mayat dan bangkit. Oh enggak lah. Mayat dan bangkit itu Tuhan kamu Otan hanya mayat. Kalau itu orang namanya mati, pembodohan. Kasihan zamannya tetap mati. Kasihan umatmu karena kan Yesus itu kan naik ke surga dari mana di Bible di surga dia Oreas ke langit. Mana di Bible tunjukkan di teks original. Enggak. Di mana ditulis? Saya Kalau memang dengar dulu Hati. Kalau memang di tes originalnya ke surga, hari ini kau transfer kau 10 juta. Kalau kau bilang, kalau enggak kau transfer aku 100.000 aja. Di mana ditulis di original teks bahwa Yesus naik ke surga, yang ada naik ke langit. Saya bersaksi ya. Saya bersaksi ya. Saya pernah dibawa Tuhan ke mati di langit. Lebih parah daripada luka ya. Oke, saya pernah dibawa dalam mimpi saya dibawa. Enggak, kakak mau tahu enggak? Venom itu aku kak, Venom dan itu di kak. langit itu ada pintu dan pintu agak lain, agak lain. Ini kesaksian benar. Kena kan? Aduh, kakak percaya kalau aku Venom kak? Sesungguhnya Venom itu aku kak, percaya enggak? Dio, kau? Terus sendiri itu kak, sendiri itu. Dia tuh mau ngasih kesaksian loh. Oh iya. Naik lagi. Ini anak buah Luga ini bagus ini cerita ini kan siaran langsung di YouTube ini. Ada 5 YouTube. Langsung naik lagi. Ini si Yanti nih. Kok dikeluarin lagi enggak? Nanti aku juga kesaksian ya. Aku ketemu Venom ya. Ya udah. Jadi tolong ya kalau ada perempuan ngomong gitu jangan kita apakan semua gitu loh. Kasihan. Iya, jangan gitu. Kesannya nanti ngeroyok. Nah, silakan Kak Yanti, siap. kesaksiannya silakan Kak. Ya, kan tadi bilang Yesus diangkat ke langit. Saya bilang ke sorga. Ya memang, saya pernah bermimpi di bawah Tuhan. Roh saya di bawah Tuhan. Mau ke sorga itu melewati langit. Awan-awan yang berlapis-lapis, lalu di tengah-tengah atas yang paling tinggi itu ada yang namanya pintu. Aku nggak tahu itu pintu sorga atau tidak, tapi itu ada tangan Tuhan Yesus yang mempersilahkan saya masuk ke dalamnya. Jadi saya pahami kalau di Alkitab itu Yesus terangkat ke awan-awan, ya itu ke sorga. Pahami karena aku sudah mengalaminya dalam mimpi aku. Itu tangannya aja apa sama Yesus? Jangan Bang Kama jangan. Tangannya aja dengan jubahnya. Tangannya aja. Karena saat itu dengar dulu ya. Karena saat itu satu malam saya sangat merindukan bertemu dengan Tuhan saya, Tuhan Yesus. Begitu cintanya saya sampai saya menangis sejadi-jadinya ingin ketemu sama Tuhan saya. Saat itu saya entah gimana saya tertidur dan saat itu juga roh saya lihat meninggalkan tubuh saya, melewati rumah, melewati langit-langit, melewati awan-awan yang terus melewati awan-awan, dan di situ ada pintu yang lebar dan tangan yang pakai jubah membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk. Dan jadi saya pahami, oh berarti betul yang kata firman, langit-langit itu memang pintu sorga ada di langit-langit sana. Begitu. Itu saya tidak mengarang kecil pun ya. Ini kesaksian pribadi saya. Tuhan Yesus itu hidup dan nyata dalam hidup saya. Jadi jikalau saya bicara sama Tuhan, ini saya berdoa atau bicara dalam saya lagi naik motor, naik mobil, naik apa, saya bicara sama Tuhan, Tuhan arahkan saya.
Makanya saya bilang Tuhan itu hidup. Kasihan kalau kalian menganggap Tuhan Yesus itu mayat, kasihan. Kalaupun kalian bikin judul mayat, berikanlah di belakangnya dia hidup dan naik ke surga, naik ke langit, ke surga, terserah. Yang penting itu langit itu, ya saya tahu langit itu ada pintu surga di atas langit. Udah belum Kak? Udah belum Kak? Tunggu Dio sebentar Dio. Pertanyaanku satu Kak, nggak sabar aku, nggak sabar sudah aku nih Kak. Pertanyaanku, pas Kakak dipersilakan masuk itu, Kakak masuk nggak? Masuk. Coba ceritakan Kak, Dio, gimana? tangannya itu loh Dio. Iya, tangan. Dia kan Kak Yanti kan lihat tangan Yesus kan? Iya, saya bermimpi ingin ketemu Tuhan Yesus dan ada tangan, saya tidak tahu itu tangan Tuhan Yesus, yang saya tahu tangannya tuh ngapain Kak? Membuka Tangan itu ngapain Kak? Goyang-goyang nggak ke atas ke bawah gitu nggak? Dan mempersilahkan saya masuk. Enggak, aku jadi teringat gini Kak. Kakak, aku merinding loh dengar kesaksian Kakak. Wih, ya, betul, buluku semua naik Kak. Buluku naik. Ya, iya Tuhan, semuanya tanpa terkecuali saya berdosa kalau saya ini bersaksi bohong hidung ya. semua naik Kak. Ya, Aku teringat itu dalam loh. gini Kak. Aku dengar kesaksian Kakak, langsung teringat aku di Kidung Agung 5 nomor 4 loh Kak. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Jadi teringat aku Kak. Jadi merinding aku Kak. Kamu tahu nggak Kidung Agung itu kidung? Kamu ngerti arti kidung tidak? Berdesir-desir darahku Kak. Berdebar-debar jantungku Kak. Kamu mengerti kidung nggak? Arti kidung mengerti tidak? Kidung itu pujian. Sebentar dulu Kak, sebentar. Lagu-lagu aku nanggapin kesaksian Kak. Sebentar Kak. Aku waktu dengarkan Kakak bilang aku diangkat ke awan-awan melewati, terus lubang tangan dimasukkan ke lubang nggak tahu lubang apa nggak ada. Itu pikiran Kakak bilang. Nah, pikiranmu saja ya. Tidak ada tangan memasukkan lubang, tidak ada. Jangan menambah-nambahi ya, dosa loh. Oke, nggak apa-apa. Begini Kak Yanti, Kakak tadi kesaksian berdiri buluku Kak. Ya, berdiri itu bagaimana itu seperti kena urusan, setrum yang berapa ratus watt. Ya ampun Kak, sampai anakku bilang gini, Mak kenapa rambut Mama? Ini saking mendengarkan kesaksian Kakak. Astagfirullah. Ya, puji Tuhan saja. Berdiri aku Kak. Astagfirullah. Asalkan jangan melecehkan ya. Puji Tuhan. Asalkan jangan masuk. melecehkan. Nah, pas Kakak masuk ke surga itu apa yang Kakak lihat Kak? Ya, ini kesaksian saya ya. Ini sangat panjang. Apakah kalian mau mendengarkan? Jangan panjang-panjang, singkat aja yang Kakak lihat apa? Panjang. Wah, ini memang panjang kok. Jangan panjang-panjang lah. Tidak, panjang kali lah, nggak ada sepanjang-panjang. Saya persempit ya. Ketawa-ketawa. Bila perlu diperpendek. Malah kalau ketawa-ketawa aneh. Kak jangan gitulah Kak. Ini kan dia masuk surga Kak nih. Kak Nora dia kan masuk surga. Nah dia lihat di surga, apa yang dia lihat di surga tuh? Pengen tahu apa itu Kak yang Kakak lihat? Mau tahu? Panjang Mang Dio, panjang. Mau tahu? Enggak, yang pendek aja, pendekkan aja. Tahu. Lah kan kenapa ini tertawa-tertawa seperti panjang. Dia humoris dia. Katanya panjang. Panjangnya berapa senti? Panjang. Apalah Bang ini tertawa, saya tidak akan melanjutkan. Kalau sampai belum tertawanya berhenti, saya yang pendek aja, yang pendek. Ayo. Karena nggak tahan Kak. Ini namanya pelecehan. Rasa bahagia kesaksian yang betul-betul terjadi dan kalian mentertawakan. Nanya surgamu kau lihat apa di surga ini terjadi dan kalian mentertawakan. Loh, enggak gini loh Kak. Enggak, izin dulu Bang Dio. Aku bahagia kali Kakak itu bertemu dengan Tuhan, karena setahu saya orang yang bertemu dengan Tuhan itu pasti mati gitu loh. Di dalam Keluaran 33 nomor 20. Tapi Kakak bisa enggak mati? Mati tubuhnya, kan aku yang pergi, roh aku bukan tubuh aku yang mati tubuh ya. Kalau orang ketemu manusia Tuhan jadi itu Kakak tubuhnya bangkit mati lagi gitu. Kakak ketemu Tuhan roh Kakak terus tiba-tiba Kakak bangkit lagi.
Lah Bentar, kamu bentar Kak. dengerin Di kesaksian langit saya berapa dari itu tadi. surganya itu Kak? Kak Yanti, Ya di saya langit nggak berapa tahu. itu surganya Kak? Di Kristen tidak ada langit berapa-berapa, cuman itu yang memang kakak lihat. Enggak, kakak belum cerita. Kakak belum sebutkan apa yang kakak lihat ketika kakak masuk surga itu. Apa yang kakak makanya lihat? sama saya mau dilanjutkan. Apakah kalian Iya, tertawa-tertawa? ya udah Ini lanjut. saya kesaksian betul-betul Udah terjadi. lanjut, udah lanjut. Ringkaskan, jangan panjang-panjang, Ya, ringkas saja. Enggak apa-apa lah panjang Dio. Kok kan lagi perjalanan. Seru Iya, ya. iya, Aku kan apa-apa ya. cerita Lanjut, lah. lanjut, Ya lanjut. silakan Kak. Oke. Kakak di surga coba Ya, kakak begitu ceritakan sama saya- kami bagaimana bentuk surga. Jadi ingat ya, intinya saya di sini begitu rindu ingin bertemu dengan Tuhan saya ya, sampai saya menangis sepanjang malam dan roh saya tanpa sadar saya tertidur, roh saya terangkat saat itu juga. Melayang-layang di atas permukaan air Kak rohnya. Tidak, saya ya? terangkat. Oh, ya. Lanjut. Saya melihat tubuh saya tembus lewat rumah, semakin jauh saya lihat bumi semakin mengecil, saya melewati langit-langit, saya melewati awan-awan dan saya melihat ada sebuah pintu. Ya, begitu pintu itu ada tangan, hanya tangan yang saya lihat, pakai jubah ya, jubahnya menjuntai dan tangan itu membukakan pintunya. Lalu mempersilakan saya masuk. Ini konteksnya saya pengen ketemu Tuhan ya, karena saya rindu banget sama Tuhan saya ya. Saya tidak membayangkan wajah Tuhan. Tunggu dulu Kak. Kak, itu ada pintu, terus Kakak masuk. Yang ada nggak yang membukakan pintu? Enggak, pintunya Ya buka itu, sendiri. tangan itu Oh, yang membuka. waktu Kakak masuk, mereka mengucapkan selamat pagi, selamat datang. Tidak ada selamat kata-kata berbelanja. apa-apa, Enggak ya, cuma Kak, ya? tangan Enggak ya? itu membukakan pintu. Lalu saya tangannya buntung gitu. Apa berdarah-darah apa gimana? Saya tidak melihat itu buntung, itu seperti kayak tinar gitu loh, cuman hanya terlihat tangan. Tangan. Ya, tangan aja. Ketemu sama Luga nggak Kak di surga? Ketemu sama Luga? Nggak usah macam-macam ngomongnya ya. Enggak, si Luga itu kan katanya udah pernah juga ke surga. Tanya tuh kawan-kawan yang lain. Pengalaman pribadi masing-masing ya, makanya saya bilang Tuhan kami hidup. Tuhan kami hidup, dia bisa berinteraksi sama umatnya yang sungguh-sungguh percaya. Ini kesaksian saya. Dan Kak, di surga Kakak lihat apa? Ya, makanya jangan dipotong-potong. Ya, dari tadi aku rekam, kakak nggak sebutkan kakak lihat apa? Gimana sih kakak Ini loh, anak apa di sini terus. Iya, udah teman-teman biarin dulu. Aku mau tahu dia lihat apa di surga. Bentar Kak, aku rekam dulu. Saya masuk, lanjut. setelah tangan itu membukakan pintu, saya masuk. Lalu saya masuk, saya lihatlah satu kursi seperti kursi kerajaan gitu loh, kayak kursi raja ya. Kursi raja ya. Lalu saya melihat di kursi kerajaan itu ada anak kecil duduk. Saya berpikir, saya terbangun dan 2 tahun saya terus bertanya sama Tuhan, Tuhan apa mimpi itu? Tuhan tolong kasih hikmat saya untuk saya mengerti apa arti mimpi itu. Kenapa saya pengen ketemu Tuhan, saya malah diperlihatkan sama anak kecil di surga itu. Lalu setelah 2 tahun saat saya memasak di dapur, Tuhan kasih hikmat sama saya. Baru 2 tahun saya baru tahu arti mimpi itu. Arti mimpi itu. Saya membaca di Alkitab hal kerajaan sorga seperti anak-anak ini. Kalau kau menyambut anak-anak ini, kau sedang menyambut aku. Dan saya baru teringat berapa tahun silam saya meninggalkan anak-anak saya. Saya pergi meninggalkan anak-anak saya. Tuhan memperlihatkan di situ kalau saya bersalah. Tuhan, kalau kamu mencari Tuhan, sayangilah anak-anakmu karena anak-anakmu disitulah ada aku. Aku mengcompare dengan ayat hal kerajaan sorga ibarat engkau menyambut anak-anak ini. Dan saya baru dapat hikmat dari Tuhan. Oh Tuhan, ampuni aku. Mulai hari ini aku akan mengasihi anak-anak aku. Jadi aku diingatkan sama Tuhan, kalau kau cinta sama aku, kau cintai anak-anakmu. Karena di surga itu anak kecil yang diperlihatkan. Dan saya lupa kalau saya pernah meninggalkan 2 tahun anak saya. Saya nggak peduli sama mereka. Dan Tuhan kasih perlihatkan itu. Dan saya compare ke ayat Alkitab bahwa hal kerajaan surga ya tentang anak-anak. Dan Tuhan kasih hikmat. Oh ya Tuhan, sejak saat itu saya bertobat. Saya mengasihi anak-anak saya. Saya minta ampun dengan perilaku saya yang dulu. Itu kesaksian saya.
Oke, terima kasih ya Kak Yanti. Berarti Waktu kakak bentar ngomong Kak. begitu, Kak, Berarti ada yang suara- dia lihat, bentar Kak, yang dia lihat di surga itu cuma 2. Kursi sama anak kecil. Itu kayak di Sama kos-kosan tangan, tetangga sama semua. tangan, sama tangan. Sama tangan Dio, kok janganlah kurang-kurangi. Sama Jangan dikurang-kurangi Bang Dio. Kursi, sama pintu, anak-anak, saya, roh saya. tangan. Kok kayak mirip Nggak ada, kosan nggak ada tetangga sebelah naga ya tuh. Kak? Nggak ada perang naga Kak? Nggak ada perang Ya, kok naga? nggak ada naganya? Enggak, aku maksud aku tuh gini loh Kak. Dia masuk surga tuh dilihatnya banyak yang terbang-terbang, ya kan, orang-orang yang cantik rupawan, tak apalah. Ternyata dia cuma lihat kursi. Lah itu surga. Lah itu surga, itu surga kamu. Kalau ada bidadari itu surga kamu. Tuhan hanya ingin Bentar, mengingat izin Dio, saya. izin. Kak Yanti, tadi kan waktu kakak menceritakan itu ada suara background itu di Iya. belakang. Ya itu suara kamu. Itu suara anjing itu, anjingmu itu gak percaya dia. Oh iya. Dia saking nikmatnya menggaruk. La ilaha illallah, kok bisa-bisa ya. Gugupnya kakaknya nggak percaya, teriak dia, bohong. Enggak, ini setiap saat kok. Anjingku ini setiap saat kok. Bukan harus buat saat ini aja. Enggak. Bang Dio, ini bisa yang bisa diviralkan. Ada luga apa nih anak murid luga. Bisa diviralkan. Bukan, Dio, dari tadi dia cerita, aku udah gak tahan kali. Iya, aku kasihan sama kamu. Enggak, gugupnya ngomong itu Kak. Bohong gitu kan. Aku sambil baca tappingan di bawah itu loh. Mimpi basah. Apalagi mereka bilang tuh kurang ajar orang di bawah ini. Netizen. Sama kamu. Kurang ajar kalian ya. Pikiranmu. Mujahid typing. Enggak, sebentar. Mujahid kita survei ya Kak ya. Dari hasil cerita kakak tadi, coba typing ya netizen di bawah ya. Menurut kalian, cerita Kak Yanti ini nyata, A nyata, B dongeng. Typing di bawah teman-teman. A nyata, B dongeng. Hanya Tuhan yang tahu ya. Bentar, janganlah. Biar netizen Saya aja. tidak Biar netizen yang menilai. Saya tidak satu titik pun menambah-nambahkan dan dongeng, tidak halusinasi satu titik nyata. pun mengurangi. Nyata, dongeng, halu. Dongeng. Cerita mimpi. Dongeng. Ya karena itu Halu. umat kalian semua. Karena itu umat kalian semua. Nyata mimpi. Halu. Aduh. Kasihan Halu. ya. Aku kasihan malahan sama kalian. Itu Jadi judulnya apa Yanti? Yanti ada pertanyaan. Judulnya apa? 95% mengatakan, survei mengatakan, 95% mengatakan dari survei ada di bawah. Aku sangat Cerita kakak ini merindukan dongeng, Tuhan aku. halusinasi. Harus baju apa ya? Nah, terima kasih lah Kak ya sudah menghibur kami ya Kak ya. Assalamualaikum. Ya, aku terima kasih sudah boleh bersaksi di sini. Makasih banyak penghiburan. Tapi gini, bentar, sebentar Bang Bayar Dio. dulu Kak, bayar perpuluhan dulu Kak. Bentar Bang Dio, sebentar ya, 1 menit. Yang kata apa ini anak Adil tadi kan waktu tangannya dimasuk, waktu buka pintu apa Masuk yang kemana? dipegangnya? Aku bertanya, tangannya dimasuk kemana? Nggak ada yang dimasuk. Itu tadi Membuka masuk pintu. tadi. Membuka Coba apa pintu. anak Adil, coba Persilahkan kalau tangannya saya masuk pegang apa? Coba anak Adil, bentar. Coba diam dulu biar anak Adil dulu. Buka mic. Kacau kali Itu- kagak ini ya Allah. Itu Kalau Nora. saya pikir Masuk gini, kemana tadi? kalau Itu Nora. saya pikir ada lagi nggak cerita lain? Oh, mau. Boleh? Oh iya. Oke. Dongeng yang lain. Terlalu banyak mukjizat yang Tuhan lakukan buat saya. Aduh, udahlah Kak. Hanya saya bilang Udah, Tuhan satu itu aja bukan dah. mayat. Tuhan Lain kali aja lah Kak ya. Ya Kak ya. Kakak ini terlalu apa aku tengok. Jangan apa kali lah, apa kali. Tidak, ini Tuhan memang bisa berinteraksi dengan umatnya yang percaya. Jangan apa kali lah Kak. Kakak ini apa kali lah. Kakak ini Dosa saya sebentar. kalau saya Kakak ini menambah-nambahkan. istrinya Luga ya? Dosa Nggak, bentar. saya kalau menambah-nambahkan. Kak Yanti ini istrinya Luga Tamunan bukan? Bukan. Saya orang Oh biasa. bukan. Bukan. Hah? Bukan. Oh bukan. Bukan.
Kira kakak istrinya itu Kalau kata mau Mbak. tahu, berarti- begitu banyak karya Tuhan Berarti sudah berlaku buat saya. Rayanti kalah sama Lugar Tambunan. Dia punya Ferrari loh di surga. Oh, ya serah, itu urusan masing-masing ya. Karena hubungan kita sama Tuhan itu pribadi ya. Iya. Setiap orang Kristen itu punya hubungan pribadi. Sebagaimana dia jauhnya sama Tuhan, sebagaimanapun mukjizat yang dia terima dari Iya. Tuhan. Jadi tidak bisa disamakan. Bentar kak. Dengar, bagaimana komentarnya Bang Faruk? Bang Faruk. Oh, Bang Faruk. Ngamuk-ngamuk. Tuh anjingnya. Tuh, anjingnya kakaknya ini yang bohong. Mungkin kalau nggak garap begitu. Emang kalau bohong Bang Dio. Bang Dio, parah anjingnya itu karena dibilang tuanku bohong aja ceritanya, halu katanya. Gimana itu Bang Dio? Parah anjingnya. tanpa saya berbicara di sini pun dia begitu, Bang Garok begitu. Oh gitu, iya. Oke. Jadi jangan disangkut pautkan ya. Oh enggak. Ya janganlah Yang pasti aku berdosa kalau aku berbicara bohong. Yang pasti aku Sebentar. aku Ini guru berbicara saya bohong. naik. Ini guru saya naik. Sebentar. Yang lain diam dulu. Guru saya. Yang guru kan penasir mimpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong guru sampaikan tadi mimpi. Bawa seheho deh. Bentar, Bang Faruk. Tadi Kak Yanti bersaksi. Dia itu naik ke surga katanya, ketemu Tuhannya Yesus katanya. Nah itu yang dia lihat itu tangan, dipersilakan masuk ke dalam kamar, dalam pintu ada pintu. Nah setelah dia masuk tuh dia lihat ada kursi. Terus Kursi kerajaan ya, kursi kerajaan ya. kursi kerajaan. Nah terus ada anak kecil ya Kak ya? Anak kecil. Nah anak kecil. Nah itu gimana Bang Faruk? Menurut Bang Faruk? Ya saranku kakak ini berobat dulu lah ke psikolog. Agak gangguan itu. Apaan sih berobat? Saya 2 tahun loh minta hikmat dari Tuhan untuk tahu arti mimpi itu. 2 tahun Tuhan kasih hikmat itu loh. Saya dikasih ayat hal kerajaan sorga adalah seperti kamu menyambut anak-anak kecil ini. Dan saya compare dengan kehidupan saya. Gitu loh kak, kakak jangan gitu lah kak. Aku dulu Kristen gak kayak gitu halunya loh kak. Malu gitu loh kak. Ya Tuhan, kamu tidak pernah mengalami Kristus karena kamu bisa meninggalkan Yesus. Yesus itu bisa hidup. Yes, kamu tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Kalau mamanya Yesus Maria nggak pernah dibawa jalan-jalan ke surga loh kak. ya kan itu pribadi, kan semua orang beda-beda. Kok kamu sama kan? Saya kasih tahu ya. Kasih Yesus. Kasih, masa sama kakak diajak, mamanya nggak diajak. Keintiman seseorang terhadap Tuhan itulah yang membuat pengalaman dia dengan Tuhan. Berarti kakak itu intim sama Tuhan. Sama Yesus kakak intim. Ya, intim. Ya. Keintiman deh. Apa itu? Aduh. Apa itu Bang Faruk? Jelaskan dulu apa intimmu jangan intim surgamu ya. Intimmu jangan intim surgamu ya. Intim itu ya surgamu kan ada. Tahu nggak? Berhubungan intim tuh kakak tahu nggak berhubungan intim itu apa artinya? Aku kan tidak bicara berhubungan intim. Aku bilang intim. Nah intim itu apa intim? Intim itu begini loh. Di saat aku berdoa memuji Tuhan dari jam 12 sampai jam 4 pagi. Dari jam 12 sampai jam 4 pagi aku ngerasanya baru 5 menit. Itu intim. Bang Faruk kasih dulu dedak dulu Bang Faruk. Cerita-cerita halus seperti ini di Kristen itu banyak. Hal terbiasa kayak gini. Setahun sekali pergi ke gereja, tapi sekali pergi ke gereja, pulang dari gereja langsung diajak Yesus katanya jalan ke surga. Nggak perlu bicara soal gereja itu Yanti pernah dibawa ke psikiater belum waktu dulu? Apaan sih? Kenapa harus dibawa ke psikiater? Saya baik-baik. Ya, pengen tanya aja apa pernah gitu. Nah, siapa yang turun? Gitu kakak dia Allah. Untuk netizen di bawah, tolong ya. Aduh ini betul. Tolong akun di atas di follow dulu ya. Akun Muslim di follow dulu. Assalamualaikum. Dina Nenggolan. Ya, Yanti tahu nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu maaf, yang lain mohon. Itu dulu di agama kafir berapa lama itu? Saya dari lahir ya.
28 tahun gitu. Pernah nggak sehalu si Yanti ini ngalunya itu waktu itu nenggolan dulu di agama kafir? Enggak lah. Hah? Ya Tuhan, Enggak saya lah kasih itu tahu ya Allah. Lalu menghalu ini. Ya Tuhan. Kita buatnya apa? Judul halu apa itu? Coba. Judul dongeng. Dongeng. Kasihan dongeng kamu. Bentar. Gini Kak Yanti. Sebentar Yanti, sebentar. Yang di bawah tolong di follow akunku ya. Masih 500. Ini 1,5 ini apa isinya ini? Aduh. Ini mau maghrib, saya mau sholat. Yang di bawah sebelum saya di follow. Tolong di follow Iya, akunnya itu Nora ya. Tolong di follow akun itu Nora. Untuk gitu netizen ada yang bahasanya ini itu minta tolong di follow. Kan kita kan minta tolong, jangan kakak maki-maki. Tolong di-follow. Apa ini 1,5? Nanti di follow lah kakak nanti. Kakak juga bahasanya pun kayak gitu. Tolong di follow ya. Iya, ini 1,5 tapi followersnya masih 500. Jadi yang Iya, lebihnya ini makanya. apa gitu loh. Nah, komunikasinya yang benar dong. Apa sih kok Yanti Nanti ribut kali kau? Lama-lama nanti Kak Nora dibawa ke surga juga. Itu lebih adab ya. Kenapa sih kau mengatur aku? Suka-suka aku cuma ngasih masukan. Kenapa sih kau? Kak Yanti. Ya. Aku mau nanya, waktu kakak ngelihat tangan Tuhan kakak itu bolong nggak tangannya? Tidak. Bolong. Yesus. Bukan Yesus. Enggak bolong Kak. Aku tidak bilang harusnya bolong dong. Yesus apa tidak? Aku tidak bilang toh. Aku cuman bilang Tuhan, aku rindu kepadamu dan Tuhan memperlihatkan seorang anak kecil. Sekarang gini Kak, kalau kakak nggak yakin itu Tuhan kakak adalah Yesus yang kakak anggap Tuhan, bagaimana kalau semisalkan, bagaimana kalau semisalkan itu adalah iblis? Tidak. Bagaimana? Aku 2 tahun minta hikmat untuk mimpi itu, ya. Nah, kakak kan meyakini kalau Tuhan kakak itu Yesus, sedangkan kakak sendiri pasti tahu dong rupa Tuhan kakak seperti apa. Nah, saat kakak bermimpi, ternyata dalam mimpi kakak ini, kakak bilang tadi sama aku nggak tahu itu siapa. Nah, bagaimana kalau seandainya itu bukan Tuhan kakak, tapi melainkan iblis? Aku kan Gimana? berdoa minta hikmat Tuhan, berikan hikmat bagiku untuk mengerti apa arti mimpi ini. Dan 2 tahun Tuhan baru kasih tahu aku mimpi itu, karena selama itu aku terus bertanya Tuhan, apa arti mimpi itu? Apa arti mimpi itu? Dan suatu hari aku membaca firman Tuhan, hal kerajaan sorga adalah tentang bagaimana kau menyambut anak-anak ini. Dan saya compare kepada kehidupan saya. 2 tahun saya meninggalkan anak saya. Oh, berarti kalau saya mengasihi Tuhan, ngapain saya harus capek-capek cari-cari minta Tuhan untuk ketemu Tuhan? Anak saya itu ada Tuhan di dalam mereka. Kalau saya mengasihi mereka, saya melayani mereka, saya sama juga melayani Tuhan saya. Itu maksudnya, itu hikmat yang Tuhan kasih buat saya. Itu yang hikmat Tuhan kasih buat saya. Suka-sukamu lah Kak, suka-sukamu. Berarti kakak nggak bisa meyakini 100% kalau itu adalah Tuhan yang kakak yakini sekarang adalah Yesus ya. Jadi kakak juga nggak tahu gitu ya. Tidak, itu aku yakin karena saat aku minta sama Tuhan, bertemu dengan Tuhan, Dia angkat roh saya saat itu juga. Dan saya bertemu seorang anak dan Tuhan ngatakan, inilah anak, disitulah aku ada berada. Tuhan itu tidak mesti harus wajah Yesus seperti itu ya. Kalau kamu punya hubungan pribadi sama Tuhan, kamu nggak mesti tutup mata, kamu bayangin wajah Yesus. Tidak seperti itu. Jangan kalian pikir kami berdoa terus mikirin wajah Yesus seperti itu, tidak. Karena hubungan pribadi aku sama Tuhan dengan orang lain itu berbeda. Dan Tuhan Yesus nyatakan kuasanya kepada orang lain berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa tamu dulu ini ya, Bang Robe. Ini Sampang. Ya, saya mendengar dari tadi walaupun saya tertidur saya biasa tuh halu tingkat tinggi. Kalau kita cakap orang Melayu, cakap besar kerja nol, itulah. Ini baiklah. siapa buka mic, siapa? Halo, assalamualaikum abang-abang semuanya, selamat malam. Muslim atau Kristen? Muslim bang, ini enggak aku mau sama Ibu Yanti ini nih. Mimpinya. Oh, halo ya. Sebentar ya. Itu Nora, saya tinggal dulu. Saya mau berangkat ya.
Saya tinggal dulu komalnya ya. Kalau Bang Faruk mungkin pun lagi di luar. Lanjut. Boleh saya bercakap? Boleh, lanjut. Oke, terima kasih host. Saya dari tadi Abang Naga ni kenal saya. Dari tadi dia punya janji saya pun tidak saya tunaikan. Minta maaf Abang Naga, nanti saya tunaikan. Oke, saya dari tadi dengar ya. Saya dengar dari bawah sambil tidur, sambil saya tertidur. Ibu siapa tadi? Ibu Yati ya? Ibu Dio ya? Ibu Dio ya? Kami umat Islam ya mau berjumpa Ibu Yanti Abang. Maaf. Ibu Yanti ya? Iya. Kami umat Islam. Jangankan mau berjumpa Tuhan, mau bermimpi Nabi Muhammad atau nabi-nabi, mana-mana nabi pun susah. Kalau kami dapat bermimpi Nabi memang betul benar pun tidak dapat. Ini Ibu Dio ini memang bertuah dapat berjumpa dengan Tuhan. Dapat bermimpi dengan Tuhan. Masya Allah. Ya. Maha hebat. Maksudnya Ibu Yanti memang. Ya. Memang saya tidak menghina ya. Saya bercerita. Ya, amin. Saya bersyukur kalau kamu mau percaya. Karena saya ini saya tidak percaya Ibu Yanti. Manusia yang sedangkan hidup Nabi Muhammad ya, para nabi sendiri dah tidak dapat berjumpa dengan Tuhan, apatah lagi kita makhluknya di bawah. Kalau itu saya tidak menafi. Saya tidak menafikan. Dengarlah Bonda. Ya. Okey. Kami tidak menafikan, tetapi seperti yang ditanya oleh saudara-saudara kita, macam mana ibu tahu dia Tuhan? Macam tu. Macam mana ibu tahu dia Tuhan? Adakah dia mengaku aku Tuhan? Kalau dia tidak mengaku Bonda, ya minta maaf. Itu hak Bonda, mimpi Bonda. Setan ni selalu boleh hadir dalam mimpi kita, selalu setan. Saya bilang hadir dalam mimpi hidup kita setan. Itu saja dari saya. Monggo yang lain. Ada dua ya, ada dua hal. Mimpi dari Tuhan dan setan itu ada dua hal yang membedakan. Jikalau dari Tuhan, ada damai sejahtera dalam hati kita. Kalau dari setan itu mesti ada ketakutan. Itu aja perbedaan Roh Kudus dan roh setan. Di dunia ini ada dua roh. Ada Roh Kudus dan roh setan. Di luar itu tidak ada lagi. Ada dua. Dan dua-duanya berbeda kuasanya. Kemana dia? Ke surga dia tuh, ke surga dia teman-teman. Udah turun dia. Enggak, dia naik ke surga itu. Ya Allah. Betul sekali. Dia naik ke surga tidak? Sebenarnya udah mau kucampakkan ke laut mulai tadi sebenarnya. Wallahi kan. Coba karena si Diana udah minta dek, ku naikkan dia biarlah dulu. Terlalu halu kali. Udah lebih parah daripada luka. Kita aminkan aja lah ke surga dia itu, ke surganya Oten dia. Ke surganya Oten. Ketawa Pak Obi di bawah. Ya Allah, maafkanlah aku Pak Obi di bawah. Aduh ya Allah. Lanjut Bang Dia, aku mau berangkat dulu. Mereka tidak menggunakan akal lah. Itulah sahabat-sahabat kita. Ada lagi satu, ya sudah maghrib lah. Saya mute dulu ya, saya sholat dulu di sini. Waduh, kemana? Yanti, Bang Naga. Udah pergi dia Bang. Oh, dia pergi.
Teman-teman kita ini dulu ya, sholat maghrib dulu ya, tetap stay di sini. Nanti kita lanjut lagi. Nanti kita bahas itu, strategi